Bab 161 Ling Yun, Ling Jie. Bunga jiwa yang terbakar adalah sejenis organisme beracun yang memiliki fungsi, pelepasan jiwa, yang mistis dan menakutkan, dan juga satu-satunya hal yang bisa dipikirkan oleh Yun Ce yang dapat menghapus parasit penjahat jiwa yang memakan jiwa. Tetapi jumlah bunga jiwa pembakaran yang ada sangat kecil, fungsi, Soul Data-nya tidak kalah dengan kemampuan menyembunyikan Star Concealing Grass, dan kelangkaannya juga mirip dengan Star Concealing Grass. Tidak boleh lebih dari 10 tanaman di seluruh benua langit yang mendalam. Bunga jiwa pembakaran. Bunga jiwa pembakaran, Lan Suerwo mengulangi nama itu beberapa kali berturut-turut dan dengan kuat mengukirnya ke dalam benaknya. Pernyataan sederhana Yun Ce tentang, sangat langka, memanifestasikan betapa sulitnya menemukannya. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya itu juga satu-satunya harapan yang bisa dia pahami. Saya akan menggunakan semua kemampuan saya, dan segera mencari bunga jiwa pembakaran. My Blue Wind Imperial Family mengendalikan Kekaisaran Angin Biru, kami pasti akan dapat menemukannya tidak peduli betapa sulitnya melakukannya. Petik 2. Yun Ce tahu bahwa ini akan terjadi setelah dia berbicara tentang bunga jiwa pembakaran, tetapi setelah ragu-ragu sedikit, dia masih tidak berbicara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, ini berhubungan dengan ayahnya, dan kehidupan Kaisar Kekaisaran Angin Biru. Pada saat ini, Sida-Sida Parubaya bergegas masuk, dan berkata dengan kepala tertunduk, melaporkan kepada Yang Mulia dan Putri Chang Yue, Tuan Muda Villa Pedang Surgawi Tuan Ling Yun, meminta audiensi, dia saat ini menunggu di Blue Cloud Hall. Petik 2. Oh, Chang Wanhe dan Lan Suerwo secara bersamaan berseru kaget. Heavenly Sword Villa, hati Yun Ce bergetar. Dia baru saja mendengar Chang Wanhe menyatakan kekuatan dan dukungan mengejutkan dari Heavenly Sword Villa, dan itu telah mengubah kesannya tentang Heavenly Sword Villa. Dan sekarang, seseorang dari Heavenly Sword Villa tiba-tiba datang berkunjung, membuat hatinya kacau balau. Mungkinkah mereka di sini untuk menemui ayah? Atau apakah itu tindakan dari Xiao Sekte dan Burning Heaven Clan menyebabkan mereka untuk bergerak? Kata Lan Suerwo dengan suara rendah. Tidak, Chang Wanhe menggelengkan kepalanya perlahan, kecuali kita mati, atau Sekte Xiao dan Klan Langit terbakar mengganggu rezim kekaisaran, Heavenly Sword Villa tidak akan menjangkau untuk melakukan apapun. Menghitung waktu, sepertinya tepat. Kunjungan mereka kali ini mungkin untuk menyampaikan undangan. Yue, bawa kami untuk menerimanya. Yun Ce, Anda sepertinya ingin pergi juga. Jika Anda tertarik dengan Heavenly Sword Villa, maka Anda harus pergi bersama Yue. Petik 2. Lan Suerwo sedikit mengangguk, ya, ayah. Adapun parasit yang ditanamkan Gu Qihong pada ayah, haruskah kita membawanya pada orang-orang dari Heavenly Sword Villa? Petik 2. Chang Wanhe terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Jangan bawa ini dengan siapapun, dan terutama jangan khawatirkan Gu Qihong. Bahkan jika kita mengeksposnya di depannya, dia pasti punya banyak cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Juga, Gu Qihong memiliki jaringan koneksi yang sangat luas, bahkan 4 sekte utama bersedia untuk mendapatkan bantuannya. Meskipun kami adalah kaisar, kami tidak memiliki sumber daya untuk mengungkapkan warna aslinya. Petik 2. Lan Suerwo mengangguk pahit, saya mengerti. Setelah melihat para tamu dari Heavenly Sword Villa pergi, aku akan segera mengirim orang ke Merchant Guild Black Moon, dan mencari bunga jiwa pembakaran, tidak peduli biayanya. Petik 2. Yun Ce mengikuti Lan Suerwo ke Blue Cloud Hall. Di aula, 2 orang sudah ada di sana menunggu. Seseorang terlihat berusia sekitar 20 tahun, berpakaian putih tanpa setitik debu, dan memiliki ekspresi yang elegan. Dia berdiri diam-diam di depan lukisan pemandangan, dan sepertinya sedang memeriksa makna lukisan itu. Orang lain tampak berusia 15 atau 16 tahun, dan ekspresinya sedikit menyerupai pria muda itu, tetapi ia masih memiliki sedikit kepolosan masa kecil. Dia juga mengenakan pakaian putih, tapi dia tidak setenang pemuda itu, dia saat ini berjalan mondar-mandir di aula sambil melihat ke segala arah, dan tampaknya sangat ingin tahu tentang semua aspek istana kekaisaran. Mendengar suara langkah kaki, pemuda itu memalingkan muka dari lukisan itu. Melihat bahwa itu adalah Lan Suerwo, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia menangkupkan tangannya dalam salam, pedang surgawi Villa Ling Yun memberikan penghormatan kepada Putri Chang Yue. Petik 2. Pada saat yang sama, tatapannya mendarat pada Yun Ce, dan dengan sopan tersenyum padanya. Sebagai Tuan Muda Villa dari Heavenly Sword Villa, status Ling Yun jelas tidak kalah dengan Putri Kekaisaran, dan dia mungkin memiliki status yang lebih tinggi. Tapi dari tubuhnya, Yun Ce tidak bisa mendeteksi sedikit kesombongan atau udara kesombongan, tidak hanya dia memberi hormat seorang pria di depan Putri Chang Yue, dia tidak kurang sopan santun bahkan kepada orang yang biasa-biasa saja di belakang Putri Chang Yue. Semua ini, bisa dikatakan disengaja, tetapi Yun Ce tidak dapat mendeteksi bahkan jejak kenajisan dalam ekspresinya, itu sangat jelas, dan tanpa kotoran. Ini adalah pria sejati, pasti bukan orang idiot seperti itu Xiao Kuangyun. Yun Ce diam-diam memuji dalam hatinya. Kakak Yun. Lan Suerwo kemudian membalas penghormatannya, dan tersenyum elegan, sudah lama sejak kita terakhir bertemu, saya tidak berpikir Anda benar-benar akan secara pribadi mengunjungi. Petik 2. Ling Yun tersenyum ringan, sudah hampir 2,5 tahun sejak terakhir saya bertemu Putri Chang Yue di turnamen ranking Angin Biru. Untuk dapat menyaksikan penampilan mulia Putri Chang Yue sekali lagi, adalah keberuntunganku, Ling Yun. Petik 2. Saat Ling Yun berbicara, anak muda yang menemaninya berlari dengan suara, "Wosh," dan berteriak kaget ketika menatap Lan Suerwo, kamu adalah Putri Bulan Biru yang legendaris. Hoa hoa hoa, Big Bro, sis putri ini bahkan lebih cantik dari yang kau gambarkan. Petik 2.
Jie kecil, jangan kasar. Ling Yun melirik pemuda itu dengan penuh arti, lalu berkata dengan ekspresi minta maaf, Putri, ini adik laki-lakiku Ling Jie. Dia baru 15,5 tahun ini, dan masih muda dan belum berpengalaman. Dia juga jarang meninggalkan Heavenly Sword Villa sehingga dia tidak begitu mengerti etiket, saya harap Putri tidak tersinggung. Petik 2. Adik Ling Yun, yang juga berarti bahwa pemuda ini juga adalah putra dari pemimpin Heavenly Sword Villa. Status ini tentu saja bukan masalah kecil. Tepat ketika Lan Suerwo hendak berbicara, Ling Jie sudah mulai bergumam dengan tidak puas, hei, kakak. Saya hampir 16 tahun, dan saya sudah dewasa, bagaimana saya muda dan tidak berpengalaman. Kecantikan Putri Sis yang luar biasa tak perlu dikatakan lagi, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Petik 2. Lan Suerwo tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan cara mengejek main-main, adik laki-laki Ling Jie, kakak mengucapkan terima kasih atas pujian Anda, kamu juga sangat imut. Ketika Anda tumbuh dewasa, banyak saudara perempuan kecil pasti akan tertarik kepada Anda. Petik 2. Suara Lan Suerwo selalu selembut air. Ditambah dengan kecantikannya yang mampu menghancurkan seluruh kota, itu sudah cukup untuk memikat semua jenis hati, adik kecil. Ling Jie telah berlatih pahit dengan pedang sejak usia yang sangat muda di Heavenly Sword Villa dan jarang pergi, jadi dia belum pernah bertemu seorang wanita dengan kecantikan seperti Lan Suerwo, dan dia telah berbicara kepadanya dengan lembut. Tiba-tiba, dia merasakan detak jantungnya lebih cepat, dan bahkan wajahnya yang muda dan lembut sedikit memerah. Dia menatap Lan Suerwo tanpa berkedip, dan berkata dengan linglung, Putri Sis, bukan saja kamu sangat cantik, bahkan suaramu juga sangat enak didengar. Ah, benar, Putri Sis, nikahi aku dan jadilah istriku, oke. Petik 2. Alis Ling Yun dan Yun Che secara bersamaan berkedut sedikit. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata itu dengan wajah kegilaan dan tatapan tidak bermoral, tidak peduli siapa dia, Yun Che akan langsung menyapanya dengan tamparan. Memiliki wanita Anda sendiri akan dimanfaatkan di depan Anda adalah sesuatu yang seorang pria tidak bisa bertahan. Tapi terlepas dari ekspresi wajah atau pandangannya, Ling Jie ini tidak memiliki sedikit pun ketidaksenonohan, hanya ada kesenangan dan kerinduan yang paling sederhana yang dimiliki seorang anak muda yang tidak berpengalaman untuk seorang gadis cantik yang telah menyentuh hatinya. Jenis keterus-terangan yang sederhana dan murni yang tidak mengandung kepalsuan, membuat Yun Che tidak mampu membenci dan tidak menyukainya. Jie kecil, jangan bicara omong kosong. Anda menyinggung sang putri, jika kamu main-main lagi, aku tidak akan membawamu keluar lain kali. Ling Yun menarik lengan Ling Jie, dan berkata agak ketat. Kemudian, dia mengarahkan senyum minta maaf pada Lan Suerwo, yang mulia, Jie kecil masih muda dan mengoceh banyak omong kosong, tolong jangan tersinggung. Petik 2. Aku tidak mengoceh omong kosong. Kata Ling Jie dengan ketidakpuasan, dan aku sudah mengatakan berkali-kali, aku tidak muda lagi, jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Saya hampir 16 tahun, bahkan ayah berkata bahwa saya dapat membuat keputusan sendiri sekarang. Saya ingin Putri Sis menjadi istri saya, dan saya menjadi sangat serius, saya tidak mengoceh omong kosong sama sekali. Ibu juga secara eksplisit memperingatkan saya sebelumnya bahwa jika saya bertemu dengan seorang gadis yang saya sukai, saya harus mengatakannya dengan lantang, sehingga tidak ada orang lain yang bisa merebutnya. Dan sekarang, Putri Sis berkata aku sangat imut, mungkin Putri Sis benar-benar menyukaiku juga dan akan langsung menyetujui. Putri Sis, bukankah begitu? Petik 2. Sudut mata Yun Che berkedut lagi. Kali ini, dia tidak bisa tetap tenang, dan berkata ketika dia mengambil langkah maju, adik laki-laki Ling Jie, Anda mungkin juga menyerah. Putri Sis Anda tidak akan bisa menyetujui Anda. Petik 2. Ah, kenapa? Ling Jie mengalihkan pandangannya ke Yun Che dengan, wosh, dan menatapnya dengan mata bulat sempurna. Ling Yun juga meliriknya beberapa kali, hatinya diam-diam kagum pada temperamen misteriusnya, yang sama sekali tidak bisa dia periksa. Dan mampu berada di samping Putri Chang Yue juga cukup membuktikan bahwa dia tidak biasa. Alasannya sangat sederhana. Yun Che menyeringai sedikit, itu karena Putri Sis Anda sudah memiliki seorang pria. Petik 2. Bibir merah muda Lan Suerwo terbuka, namun tidak berbicara. Kepalanya tanpa sadar membungkuk sedikit, dan wajahnya dengan lembut memerah. Sudah punya seorang lelaki. Ling Jie menatap dengan mata lebar, dan berteriak dengan sangat sedih, siapa itu? Yang menyambar Putri Sis saya akan menantangnya. Ibu pernah berkata bahwa seseorang dapat menghasilkan hal-hal lain, tetapi seseorang tidak boleh menghasilkan wanita yang mereka sukai. Bahkan jika dia telah direnggut oleh orang lain, seseorang harus menggunakan metode paling maskulin untuk merebutnya kembali. Saya telah jatuh cinta pada Putri Sis, saya ingin mengalahkannya dan merebut Putri Sis kembali. Petik 2. Yun Che melengkungkan bibirnya dengan acuh tak acuh, lalu melangkah maju, mengambil tangan kecil Lan Suerwo, dan berkata sambil berseri-seri, orang ini tampaknya jauh, namun sebenarnya tepat di depan mata Anda, ini aku. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Lan Suerwo memegang tangannya di depan orang lain, dan juga pertama kalinya dia berhubungan intim dengan seorang pria dalam identitas putrinya. Dia awalnya panik secara tidak sadar, tetapi dia tidak melepaskannya dan membiarkannya memegangnya dengan lembut. Jelas, Yun Che sedang terburu, banyak masalah akan datang jika orang lain tahu tentang hubungan mereka, karena itu dapat menarik perhatian Chang Lin dan Chang Suo, serta upaya pembunuhan dari Fen Juecheng. Dia sangat jelas mengapa Yun Che menjadi sesat ini, dia berusaha menegakkan klaimnya pada wanita itu. Meskipun cemburu pada seorang anak kecil membuatnya merasa agak konyol, dia juga merasakan dan menikmati perasaan peduli yang hampir sombong ini.
Tindakan Yun Che dan reaksi Lan Suerwo menyebabkan mata Ling Yun mengungkapkan kilasan keheranan. Dia sangat jelas tentang cinta bodoh Fen Juecheng, master klan muda dari klan Langit Terbakar, menyatakan kepada Lan Suerwo, dan bagaimana dia bahkan bersumpah di depan Kaisar Angin Biru bahwa dia tidak akan menikahi orang lain selain dirinya. Jika Putri Chang Yue benar-benar memiliki orang ini di dalam hatinya, itu akan, tanpa pertanyaan, membangkitkan kecemburuan, kebencian, dan keinginan Fen Juecheng untuk membunuh. Kamu, Ling Jie menaksirnya. Tepat saat dia bisa menyuarakan ketidakpercayaannya, dia tiba-tiba melihatnya mengambil tangan Putri Sister. Dia segera membuka matanya lebar-lebar, dan meledak seperti seekor harimau muda yang menjadi gila. Yi, kamu benar-benar berani mengambil tangan Putri Sisku. Bagaimana Anda cocok untuk Putri Sis, kamu sangat lemah, dan kamu bahkan tidak tampan seperti aku. Aku ingin melawan kamu, untuk mengambil kembali sis putri saya. Petik 2. Yun Che juga langsung menjadi marah. Tidak apa-apa memanggilnya lemah, tapi bocah cilik ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak setampan dia, ini benar-benar tidak dapat diterima, berjuang. Cih, kenapa aku harus takut pada anak nakal berambut seperti kamu? Apa yang Anda ingin bersaing? Ayolah. Tonton aku mendidikmu sampai membuatmu mencari gigimu di tanah. Petik 2. Begitu Yun Che mengatakan ini, tatapan Ling Yun pada Yun Che langsung menjadi sangat rumit. Dan suara Jasmine terdengar dari dalam benak Yun Che, jelas menikmati perasaan Schadenfreude, apakah Anda yakin ingin bersaing dengannya? Meskipun orang ini bernama Ling Jie jauh lebih muda darimu, kekuatannya yang dalam sudah di tingkat ketiga dari alam mendalam roh. Jasmine hanya berbicara setengah jalan, dan Yun Che sudah sangat terkejut. Tingkat ketiga dari alam mendalam roh. Kekuatan mendalam anak kecil berusia 15 tahun ini sebenarnya di tingkat ketiga dari alam mendalam roh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nomor 1 di Blue Wind mendalam istana peringkat ke dalam surgawi istana dalam, Fen Juechen, hanya pada tingkat kedua dari alam mendalam roh, dan dia berusia 17 tahun. Dua lainnya di alam mendalam spirit keduanya berusia 20 tahun penuh. Dan orang ini, Ling Jie, di depannya yang tampak benar-benar tidak berbahaya, dan juga sedikit bodoh dan menggemaskan. Sebenarnya berusia 15 tahun di tingkat ketiga dari alam roh mendalam. Keberadaan yang cukup menakutkan untuk disebut orang aneh. Dan itu belum semuanya. Seni mendalam yang dia kembangkan sangat sombong, dan aura yang dia lepaskan perlahan dari tubuhnya sangat tajam, jauh melampaui kategori tingkat ketiga dari alam roh mendalam. Ini cukup untuk membuktikan bahwa, tidak hanya dia di tingkat ketiga dari alam mendalam roh, dia harus mampu melawan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda mengungkapkan semua kartu truf Anda mungkin dapat bertemu tatap muka selama 4 atau 5 serangan dengan susah payah setelah bertemu dengan seorang ranker ketiga yang biasa dari spirit mendalam realm, tetapi menghadapinya. Anda hanya meminta untuk disalahgunakan. Petik 2. Catatan penulis. Star Soul Sword Sein, namaku Ling Jie. Ling Jie, kebetulan sekali, namaku juga Ling Jie. Star Soul Sword Sein, saya juga punya saudara laki-laki, namanya Ling Yun. Ling Jie, kebetulan sekali. Saya juga punya saudara laki-laki, dan namanya juga Ling Yun. Star Soul Sword Sein, omong kosong. Siapa yang menyebut Anda dan kakak Anda? Mars Graffiti memberi saya nama. Ling Jie, Mars Graffiti juga memberi nama saya. Star Soul Sword Sein, orang ini yang pantas dipotong oleh 1000 pedang sebenarnya malas menamai. Saya tidak akan menerima ini. Saya akan memberitahu bos saya. Ling Jie, oh. Siapa bosmu? Star Soul Sword Sein, dengar, bosku adalah suami anak kudus Guo Guo, memiliki kekuatan yang mengguncang raja-raja dari 6 alam, adalah raja para dewa, dan memiliki tubuh suci yang abadi dan abadi. Apakah Anda punya bos? Ling Jie, sampai sekarang saya tidak. Tapi bos masa depan saya Yun Che pasti akan menyatukan 6 bidang, dan dia bahkan akan lebih luar biasa daripada bos Anda. Star Soul Sword Sein, what? Anda benar-benar berani mengatakan dia lebih hebat dari bos saya. Anda ingin dipukuli. Ling Jie, takut pada Anda. Ambil ini. Bang. Ledakan. Memukul. Ledakan. Menamparkan. Bab 162 3 Pemogokan. Kata-kata Jasmine benar-benar menyebabkan Yun Che terkejut. Qin Wuyu telah memberitahunya sebelumnya bahwa meskipun Blue Wind mendalam Palace sangat bermartabat di permukaan dan merupakan impian banyak praktisi yang mendalam, sekte-sekte besar itu selalu memandang rendah istana mendalam Blue Wind. Yun Che biasanya berpikir bahwa kata-kata ini agak berlebihan karena istana mendalam Blue Wind adalah setelah semua, didirikan oleh keluarga kekaisaran dan merupakan istana mendalam terbesar kekaisaran angin biru. Banyak yang bahkan tidak bisa memasukinya dalam mimpi mereka dan di antara mereka termasuk kompilasi yang tak terhitung jumlahnya dari para praktisi mendalam generasi terbaik Blue Wind Empire. Jadi, bahkan jika itu lebih rendah dari mereka, itu seharusnya tidak membuat mereka merasa jijik. Tapi yang sebelum dia yang berasal dari Heavenly Sword Villa, baru berusia 15 tahun, jelas hanya anak muda yang belum berpengalaman, namun kekuatannya yang mendalam segera melampaui setiap murid di dalam Blue Wind mendalam Palace. Dan bahkan meninggalkan mereka beberapa lusin blok di belakang. Dari tubuh Ling Jie ini, Yun Che dengan jelas merasakan betapa mengerikannya Villa Pedang Surgawi untuk pertama kalinya, dan dengan demikian mampu membayangkan kekuatan mengejutkan seperti apa yang dimiliki sekte-sekte yang sama-sama terkenal itu. Tidak heran istana mendalam Blue Wind yang bermartabat dan luar biasa itu tidak akan pernah bisa masuk 100 besar. Seorang anak berusia 15 tahun dari Heavenly Sword Villa telah melampaui setiap murid dalam Blue Wind mendalam Palace, perbedaan semacam ini dapat dikatakan berbeda dengan langit dan bumi.
Bahkan mengatakan bahwa Blue Wind mendalam istana tidak punya kualifikasi untuk bersaing dengan Heavenly Sword Villa tidak sedikit berlebihan atau berlebihan. Itu juga tidak mengherankan bahwa anak ini mengatakan bahwa dia sangat lemah. Ternyata di mata anak ini, kekuatannya yang dalam hanya bisa digambarkan sebagai lemah. Yun Ce selalu menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi, lawan-lawannya selalu lebih tua darinya dan dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Jadi ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa bocah 15 tahun ini ingin berkelahi dengannya, dia benar-benar merasa nyaman dan dia merasa seperti mengajari dia sebuah pelajaran tidak berbeda dengan mengajari anaknya sendiri pelajaran. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini benar-benar karakter pada tingkat orang aneh. Tingkat ketiga alam mendalam roh pada usia 15 tahun. Apa yang meong? Apa gunanya melawan ini? Tapi Yun Ce sudah mengatakan kata-kata itu, dan dia tentu tidak mau mengambilnya kembali. Selain itu, Ling Jie di depannya sudah memiliki kedua tangan di pinggangnya. Tampak marah, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Oke, kaulah yang mengatakannya." Huff. Seseorang yang hanya di tingkat ketiga dari realem mendalam benar-benar berani bersaing dengan saya, lihat apakah aku tidak mengalahkanmu menjadi kepala babi dan membuat Putri Sis mengabaikanmu. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ling Jie melambaikan tangan kanannya, dan pedang setinggi 7 kaki muncul secara horizontal di depannya. Dengan pedang di tangan, aura Ling Jie segera berubah sangat. Aura yang tidak dewasa tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam dan menusuk, seolah-olah seluruh orangnya telah menjadi pedang yang tajam dan berhenti mengikuti norma, tapi begitu berhasil, itu akan menembus langit. Pedang di tangannya tampak sangat biasa, tetapi dipegang di tangannya, pedang itu mengeluarkan perasaan yang tak tertandingi, seolah-olah itu dan dia adalah entitas tunggal, bagian tubuhnya yang tidak terbagi. Kekuatan pedang dan niat pedang ini mengejutkan hati Yun Ce. Dia baru berusia 15 tahun, dan dia memiliki kekuatan pedang dan niat pedang seperti itu, bakat bawaan Ling Jie ini, secara universal mengejutkan. Mungkin, ini juga ada hubungannya dengan hatinya yang murni yang sama sekali tidak kotor. Ling Jie menunjuk Yun Ce dengan pedangnya, dan berkata dengan puas, "Buka senjatamu, aku ingin memberitahumu apa pria sejati yang kuat itu, dan bagaimana hanya seorang jenius sepertiku yang bisa cocok untuk Putri Sis." Petik 2. Jie kecil, berhenti main-main. Ling Yun buru-buru mengambil langkah ke depan, dan berkata kepada Yun Ce, "Adik kecil ini, Jie kecil bertindak impulsif dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan, Anda tidak harus menurunkan diri ke levelnya. Ini adalah tempat penting di Istana Kekaisaran dan jika Anda bertarung di sini, Anda memperlakukan keluarga kekaisaran dengan tidak hormat, jadi mari kita lupakan saja ini." Petik 2. Dengan kemampuan Ling Yun, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengidentifikasi kekuatan mendalam Yun Ce? Kata-kata Ling Yun tampaknya mencaci maki Ling Jie, tetapi Yun Ce mengerti bahwa Ling Yun berusaha untuk menegakkan wajahnya. Keduanya dipisahkan oleh seluruh ranah, jika mereka benar-benar mulai berkelahi, dia pasti akan kalah dalam waktu singkat. Mengenai kebaikan Ling Yun, Yun Ce tersenyum penuh penghargaan, dan berkata, "Apa yang saudara Ling katakan adalah benar. Namun, sebagai seorang pria, sebuah janji harus dijaga, baru saja aku setuju untuk bersaing dengan Ling Jie, jadi aku bahkan tidak bisa mundur setengah langkah." Petik 2. Meskipun dia tahu dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Ling Jie ini, apa yang paling lazim di tubuh Yun Ce adalah kebanggaan. Karena dia setuju, bagaimana dia mau mundur setelah tahu dia tidak sebagus yang lain, lebih jauh lagi, situasi ini telah muncul di atas Lan Suerwo, dan di depan wanita yang harus dia lindungi, bagaimana dia mau mengakui bahwa dia lebih rendah daripada pria lain. Dan pria ini bahkan lebih muda darinya. Ling Jie awalnya sangat tidak puas karena kata-kata Ling Yun, tetapi setelah mendengar ini, matanya menyala, dan segera menirukan, benar. Kita semua laki-laki dewasa, janji yang dibuat harus dijaga. Cepat ungkapkan senjatamu, dan biarkan Putri Sis melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Petik 2. Yun Ce meliriknya, dan berkata dengan ringan, "Namun, saudara Ling Yun mengatakan sesuatu yang sangat benar, ini adalah tempat penting di Istana Kekaisaran, dan bukan tempat yang cocok bagi kita untuk bersilangan. Kita harus beralih ke metode yang relatif lebih lembut. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Sepertinya Anda menggunakan pedang, secara kebetulan, saya juga menggunakan pedang. Apa pendapat Anda tentang pertarungan 3 pukulan? Pertarungan 3 pukulan dengan seluruh kekuatan Anda, itu tidak terlalu merepotkan, dan itu pasti akan mengungkapkan pemenang yang jelas. Adikku Ling Jie, apakah kamu berani?" Petik 2. Hanya ungkapan, "Apakah kamu berani?" langsung menghasut keangkuhan Ling Jie, menghadapi seseorang di realem mendalam benar yang sangat lemah sehingga aku bahkan tidak bisa melihatmu, mengapa aku tidak berani? 3 pertikaian, itu sama sekali tidak perlu. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu berlutut dengan 1 pukulan. Petik 2. Cih, Yun Ce melengkungkan bibirnya dengan jijik, membual tetapi tidak takut bahwa kamu akan memutar lidahmu. Jadi aku, saudaramu, harus memberimu pelajaran, karena Anda terus-menerus mengklaim bahwa Anda adalah orang dewasa, Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata Anda. Anda berteriak bahwa 1 serangan akan dapat mengalahkan saya ke tanah. Tetapi bagaimana jika bukan hanya 1 serangan tidak memukul saya, dan ketiga serangan itu diblokir oleh saya sebagai gantinya? Ling Jie menatap lebar untuk sesaat, lalu mulai tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, bagaimana mungkin? Kamu sangat lemah, jika saya tidak dapat mengalahkan Anda dalam 1 pukulan, nama saya akan dibaca mundur. Dan jika Anda memblokir ketiga serangan saya, nama saya tidak akan menjadi Ling Jie.
Petik 2. Sudut mulut Yun Ce membentang, dan dia berkata dengan ekspresi menghina, benar-benar tidak ada artinya untuk itu. Ling Jie kecil, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Jika Anda menyerang 3 kali, dan saya tidak dapat menerimanya, maka saya tidak akan menghalangi Anda sama sekali jika putri sis Anda setuju untuk menikahi Anda. Jika aku benar-benar memblokir ketiga seranganmu, kau pasti adikku. Anda tidak hanya harus memanggil saya bos, Anda juga harus mendengarkan semua perintah dari bos Anda. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berani? Jika Anda berani, mari kita bersaing. Jika Anda hanya orang yang sombong tanpa nyali, maka mari lupakan saja ini, aku terlalu malas untuk bersaing denganmu. Petik 2. Hasil menang atau kalah dari taruhan ini jelas tidak setara. Jika Ling Jie kalah, dia harus menjadi adik laki-laki Yun Ce, tetapi jika Yun Ce kehilangan. Jika seseorang berpikir sedikit tentang pikiran-pikiran menyenangkan yang ada dalam pikiran Ling Jie, orang akan menyadari bahwa itu hanyalah kata-kata kosong. Dan beberapa kata terakhir Yun Ce mendorongnya ke ekstrim. Tetapi bagi Ling Jie, yang jarang meninggalkan Heavenly Sword Villa, itu sangat efektif. Tanpa berpikir, dia setuju, apa yang tidak berani saya lakukan. Jika aku kalah darimu, menjadi putramu tidak akan menjadi masalah, apalagi menjadi adik laki-lakimu. Petik 2. Batuk-batuk, Ling Yun agak terganggu sekarang. Dia berjalan di sebelah Yun Ce, dan menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, adik, Anda mungkin tidak menyadari situasi ini sampai batas tertentu. Meskipun Little Jie masih muda, kekuatannya yang dalam adalah di alam roh yang sangat besar. Pertempuran ini, sangat tidak adil untukmu, jadi, tolong berhati-hati dan mempertimbangkan kembali. Petik 2. Saya berterima kasih kepada Brother Ling atas peringatannya. Yun Ce tersenyum apresiatif padanya. Responsnya yang biasa sedikit mengejutkan Ling Yun. Tanggapan ini menandakan bahwa Yun Ce jelas sudah tahu tingkat kekuatan mendalam Ling Jie, tetapi masih ingin membuat pertaruhan semacam ini dengannya. Alis Ling Yun bergerak sedikit, dan dia tidak berbicara lagi. Mari kita mulai. Petik 2. Yun Ce berdiri di depan Ling Jie. Tepat saat dia berbicara, pedang kolosal Tuan Besar muncul dari udara tipis. Kedua tangannya memegang gagang, dan tubuh pedang itu tenggelam ke bawah, membanting ke lantai dengan dentuman. Tanah di sekitarnya hingga 3 langkah dari tabrakan langsung hancur. Pada saat yang sama, aura seberat gunung yang dipancarkan dari pedang kolosal Tuan dan tubuh Yun Ce, membanjiri seluruh Blue Cloud Hall saat napas semua orang menjadi lamban. Pedang berat. Ling Yun kaget ketika Yun Ce menembakkan senjatanya, dan dengan memperhitungkan usia dan kekuatan Yun Ce, dia tiba-tiba berbicara, mungkinkah, kau jenius istana yang sangat besar Yun Ce bahwa semua orang di kota kekaisaran telah bicarakan. Betul, Yun Ce mengangguk, saya Yun Ce. Saudara Ling Yun benar-benar tahu nama saya merasa sangat terhormat. Petik 2. Haha, adik kecil Yun, kamu terlalu rendah hati. Ling Yun tersenyum hangat, setelah Little Jie dan aku tiba di kota kekaisaran, kemanapun kami pergi, kami mendengar orang-orang mendiskusikan Anda. Kami mendengar bahwa Anda dapat mengendalikan pedang yang beratnya beberapa ribu kilogram, dan dapat mengalahkan lawan yang 7 tingkat lebih tinggi dari Anda, itu benar-benar membuat seseorang merasa terkejut, dan kami ingin menemukan kesempatan untuk bertemu Anda secara pribadi sepanjang waktu. Saya tidak akan pernah bertemu dengan saudara kecil Yun di sini, sungguh beruntung. Petik 2. Oh, jadi ternyata kamu adalah Yun Ce. Ling Jie ini jelas telah mendengar beberapa rumor tentang Yun Ce di kota kekaisaran dengan Ling Yun. Dia dengan jijik memutar mulutnya, kamu hanya di realem mendalam benar, namun orang lain benar-benar memanggilmu jenius. Bukankah terlalu murah untuk memanggilmu jenius? Tuan muda ini akan segera memberitahumu apa artinya menjadi jenius sejati. Ambil ini. Ling Jie menggeram pelan, mengambil langkah ke depan, mengangkat longsword, dan memotong ke bawah. Ini adalah serangan yang sangat sederhana, bahkan seorang anak kecil yang hanya tahu cara melambaikan pedang akan bisa melaksanakannya. Tetapi bahkan jenis gerakan yang sangat sederhana ini, menghasilkan kekuatan pedang yang menakjubkan ketika Ling Jie memotong ke bawah. Pedang tanpa dekorasi polos bergetar dengan frekuensi tinggi yang tak terbayangkan, dan kekuatan besar yang tak henti-hentinya melonjak jatuh ke dada Yun Ce. Yun Ce mengusulkan untuk menyerang satu sama lain 3 kali, jelas mencoba menggunakan keuntungan dari pedang berat melawan kekurangan pedang ringan. Karena jika itu adalah pertarungan, dalam kondisi yang sama, pedang ringan tidak akan mampu bersaing dengan pedang berat sama sekali. Sebagai tambahan, Jalan Agung Buddha memberikan 1950 kg kekuatan kepada pengguna, dalam bentuk kompetisi ini, bahkan jika dia berhadapan dengan seseorang di seluruh wilayah di atasnya, dia setidaknya harus mampu menahan 3 serangan. Tapi ketika kekuatan pedang yang menakjubkan menerjang, ekspresi Yun Ce berubah sedikit. Ling Jie masih sangat muda, sedikit kompetitif, dan tidak banyak merencanakan. Dia praktis tidak merencanakan sama sekali, jadi sangat mudah untuk menebak pikirannya. Yun Ce bisa memprediksi bahwa serangan pertamanya tidak akan terlalu serius, paling banyak 50 atau 60% dari kekuatannya, jadi dia pasti akan menahan serangan pertamanya juga, dia tidak akan menggunakan teknik yang mendalam, dan hanya sekitar 70% dari kekuatannya. Memang, serangan pertama Ling Jie tidak mengandung kekuatan apapun, dan menilai dari penampilannya, dia mungkin bahkan tidak menggunakan 40% kekuatannya, apalagi 50 atau 60%. Tetapi kekuatan dari satu serangan biasa itu seperti gelombang bergulir dan tidak mungkin untuk dilawan. Hah? Yun Ce, yang awalnya berencana menggunakan 70% kekuatannya, tiba-tiba, tidak berani menahan sedikit pun. Dengan geraman rendah,
dia membuka jahat-jahat dan kekuatan yang dalam di tubuhnya mulai berputar. Mengacungkan pedang yang berat itu, dia menyerang dengan kekuatan 100%. Saat pedang yang berat itu melaju, itu menghasilkan suara siulan seperti badai. Bang! Pedang berat dan pedang ringan bertabrakan bahkan tanpa jejak bakat, dan kekuatan pedang besar yang berat dan kekuatan pedang bergelombang langsung meledak keluar. Badai energi yang dalam langsung terbentuk di antara keduanya, lalu secara bersamaan meniup keduanya keluar. Ling Jie mundur beberapa langkah, dan menatap Yun Ce dengan ekspresi kaget. Anda benar-benar memblokirnya. Oh, Anda tampaknya sedikit lebih kuat dari yang saya harapkan. Sepertinya saya harus sedikit lebih serius sekarang. Petik 2. Yun Ce telah tertiup mundur hampir 10 meter. Ekspresinya tenang, tetapi gelombang mengamuk bergema di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Jasmine benar. Bocah ini jelas bukan prajurit ketiga sederhana dari alam mendalam roh, meskipun dia masih muda, pencapaian pedangnya bisa dianggap sebagai tuan yang hebat. Dia pasti akan dapat dengan mudah melawan beberapa level di atasnya. Untuk menerima 3 serangan dengan kekuatan yang sangat besar, seluruh wilayah yang lebih rendah darinya, bahkan dengan keunggulan pedang yang berat, akan menjadi sangat sulit. Bab 163 Skywolf Slash. Suara luar biasa dari aula besar secara alami membuat penjaga kerajaan di luar ketakutan. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar, dan beberapa puluh penjaga lapis baja perak masuk dalam satu file, dan berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, "Putri, kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja, kalian semua bisa pergi." Lan Sueruo berkata sambil melirik sekilas. Tapi, kepala penjaga melihat ke tanah yang hancur, serta Yun Ce dan Ling Jie, yang keduanya memegang senjata, dan mengungkapkan ekspresi yang sangat waspada. "Tinggalkan." Suara Lan Sueruo tiba-tiba menjadi lebih mengesankan, "Tanpa pesanan saya, tidak peduli seberapa besar keributan nanti, Anda mungkin tidak masuk." Petik 2. Ya, kepala penjaga buru-buru menundukkan kepalanya, dan membawa orang-orangnya keluar. Seperti yang diharapkan dari pedang berat yang dirumorkan itu memiliki berat 1950 kg, tidak peduli kekuatan atau aura yang mengesankan, mereka berdua membuka mata. Ling Yun memuji dengan tulus. Serangan awal Ling Jie terlihat sangat sederhana dan biasa, tapi dia sepenuhnya menyadari jumlah kekuatan pedang dan tekad yang dihasilkan oleh satu serangan itu. Bagi seseorang di tingkat ketiga dari realem mendalam benar untuk memblokir serangan itu, pada dasarnya bisa disebut keajaiban. Dia memang sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan. Tapi, itu hanya sedikit. Ling Jie mengangkat hidungnya, dan wajahnya tampak jijik. Untuk serangan sebelumnya, aku hanya melambaikan pedangku dengan santai. Adapun serangan saya berikutnya, Anda pasti akan gelombang-gelombang pasti gelombang tidak dapat memblokirnya. Petik 2. Sambil mengatakan itu, dia mengarahkan pedangnya ke langit dengan satu tangan. Sinar kekuatan pedang bangkit dari pedang dan menyerbu ke langit. Fenomena dari akumulasi kekuatan pedang yang bergerak di udara terlihat dengan mata telanjang, saat ia mengeluarkan putaran dan putaran riak yang mengejutkan. Saat Ling Jie menggerakkan pedangnya, kekuatan pedang pengaduk di atas ujung pedangnya tiba-tiba meletus, langsung memunculkan puluhan ribu siluet pedang yang terus-menerus menyeberang dan tumpang tindih untuk membentuk gelombang pedang yang berat. Seolah-olah gelombang pasang disebabkan oleh badai, itu menabrak Yun Ce. Kekuatan pedang yang sangat menakutkan itu seakan-akan akan menyelimuti langit dan bumi di dalamnya. Formasi pedang Mid-Heaven, Uvival elegan. Junior Yun, hati-hati. Ketika Ling Jie melepaskan serangan ini, Ling Yun sejenak mengerutkan kening, dan tampaknya telah memberikan peringatan secara tidak sadar. Ling Jie saat ini berada di usia ketika ia berusaha menang atas orang lain. Ketika serangan pertamanya benar-benar diblokir, dan bahkan terjadi tepat di depan, Putri Sis, harga dirinya jelas mengalami pukulan. Ling Yun meramalkan bahwa Ling Jie akan menjadi serius selama serangan keduanya, tapi dia tidak berharap bahwa dia akan segera menggunakan formasi pedang perkasa surga. Ketika menggunakan salah satu bentuk formasi pedang Mid-Heaven, seorang praktisi dari tingkat yang sama akan sudah merasa sulit untuk menerimanya, apalagi Yun Ce yang hanya di realem mendalam benar. Sejumlah besar siluet pedang tersebar di langit dan menutupi bumi saat saling tumpang tindih. Yun Ce merasa seolah-olah dia ditarik ke neraka dan pedang, dan tidak peduli ke arah mana dia bergerak, dia akan langsung tersedot dalam badai kematian. Karena itu, dia mengabaikan siluet pedang yang memenuhi seluruh langit saat dia dengan eksplosif mengayunkan pedang yang berat di tangannya. Jatuh, bulan, tenggelam, bintang. Saat pedang berat itu diayunkan, itu menghasilkan kekuatan pedang yang merusak, dan langsung bertabrakan dengan gelombang pedang yang berat. Ledakan. Seolah-olah gelombang mengerikan menabrak batu yang telah berlangsung selama 1 milenium, raungan memekakkan telinga dilepaskan, menyebabkan ubin lantai sekitarnya dalam jarak 10 langkah dari Yun Ce dan Ling Yun untuk segera menyebar. Seketika, seolah-olah kepingan salju yang hancur, siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam cahaya yang menyilaukan. Setelah menerobos gelombang pertama siluet pedang, seperti pisau panas melalui mentega, pedang kolosal Tuan Besar, diperkuat oleh Falling Moon Sin King Star, dengan liar mendorong ke depan, menyebabkan siluet pedang yang tersisa hancur, dan kemudian, bertabrakan dengan polos dengan pedang ringan Ling Jie. Apa? Ling Jie dan Ling Yun secara bersamaan terkejut, bentuk ketiga dari Heaven Smith Sword Formation, elegan Uvival, sebenarnya langsung terbelah oleh serangan tunggal Yun Ce. Falling Moon Sin King Star, menjadi bentuk pertama dari 7 bentuk Evil God, adalah teknik mendalam yang tak tertandingi sederhana. Tanpa efek teknik mendalam yang mewah atau luar biasa, atau metode operasi yang rumit,
kekuatannya datang dari tiba-tiba memadatkan energi yang dalam di tubuh seseorang, dan mengeluarkannya 10 kali lipat dari kekuatan biasanya. Itu sangat kompatibel dengan properti, Berserking, dari Evil God Arts, itu hanyalah kekuatan ledakan. Setelah pedang kolosal Tuan Besar memecah gelombang pedang yang berat, kekuatannya pada dasarnya telah mencapai batasnya juga. Ketika itu menghantam pedang Ling Jie, kekuatan di balik pukulan itu hampir habis, tetapi momentum yang dibawa hanya dengan beratnya 1950 kilo bukanlah masalah kecil. Ling Jie didorong mundur sejauh 7 hingga 8 langkah dari benturan, dan ia hampir jatuh mendatar. Dia berdiri di sana dengan kosong dan menatap Yun Ce dengan mata melebar, seolah dia sedang melihat monster. Luar biasa, Ling Yun bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sepertinya rumor tentang dia mendapatkan kemenangan atas lawan yang 7 tingkat lebih tinggi darinya sama sekali tidak berlebihan. Dengan perbedaan seluruh wilayah, dia benar-benar mengambilnya secara langsung. Jika dia berada di level yang sama, serangan itu akan menjadi penindasan total. Untuk serangan ini, Yun Ce menggunakan semua kekuatannya, dan tidak menahan sedikit pun. Meskipun kekuatannya saat ini tidak seperti sebelumnya, di mana satu penggunaan, Falling Moon Sin King Star, pada dasarnya akan menghabiskan semua energi yang mendalam, itu masih mengkonsumsi sedikit energi yang mendalam, untuk energi dan darah dalam seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai untuk Chun. Dia menggunakan 7 atau 8 napas waktu untuk menekan energi dan darah yang berputar di tubuhnya, menyesuaikannya dengan kondisi yang cukup, dan menyaksikan Ling Jie dengan tenang. Jadi, kamu benar-benar menakjubkan. Kali ini, Ling Jie benar-benar sedikit tercengang. Karena dalam serangan sebelumnya, dia tidak hanya menggunakan 70% dari kekuatannya yang mendalam, dia bahkan menggunakan formasi pedang perkasa surga. Dia tidak berharap dia benar-benar memblokir itu juga. Dia bahkan didorong mundur dari dampak, kalah dalam pertukaran pukulan itu. Jika lawannya setingkat dengannya, atau memiliki kekuatan yang mendalam 1 atau 2 tingkat di bawahnya di alam mendalam roh, ia akan dapat menerimanya. Tapi bukan hanya lawan di alam mendalam benar, dia baru saja memasuki alam mendalam benar. Perasaan ini seperti seekor harimau ganas menerkam seekor kucing kecil, hanya untuk mendapati dirinya tiba-tiba terbawa oleh kucing kecil itu. Sekarang, lepaskan serangan terakhirmu. Jika saya bisa memblokir serangan ketiga ini juga, itu akan menjadi kerugian Anda. Anda sebaiknya tidak lupa bahwa Anda harus memanggil saya bos jika Anda kalah. Yun Ce menenangkan aura tubuhnya, dan berkata dengan mata menyipit. Kalah. Aku akan kalah. Dengan cambuk longsword di tangan Ling Jie, ekspresi kaget di wajahnya berangsur-angsur surut, diganti dengan ekspresi menghina yang sama dari sebelumnya. Aku takut kehilanganmu akan terlalu dahsyat, jadi aku pada dasarnya tidak bisa menggunakan kekuatan apapun untuk 2 serangan terakhir. Mari kita lihat bagaimana Anda akan memblokir serangan ini. Sambil mengatakan itu, pedang di tangan Ling Jie tiba-tiba menunjuk ke depan, energi yang sangat dalam di seluruh tubuhnya meletus seperti pintu air yang terbuka ketika energinya yang mendalam mengalir ke pedang di tangannya. Pedang panjang itu mulai bergetar hebat, dan cincin aliran udara tiba-tiba berputar di sekitar bilahnya. Tepat setelah itu, gelombang energi pedang ini benar-benar mengembun dan melilit bilah pedang, menyebabkan seluruh pedang terlihat 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba melonjak, dan Yun Ce merasakan muatan aura yang jauh tak tertahankan, menyebabkan menggigil di seluruh tubuhnya. Longsword yang dipegang di tangan Ling Jie membuatnya jelas merasa seolah-olah itu sudah berbaring di lehernya, dan itu akan langsung memotong tenggorokannya di detik berikutnya, merenggut nyawanya. Riak udara yang samar-samar bisa terlihat di sekitar Ling Jie. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah, riak-riak di udara bukan seperti riak air dengan garis tidak seragam, tetapi garis lurus sempurna, seperti banyak pedang tajam transparan yang muncul dari udara tipis. Apa kekuatan pedang yang kuat? Keheranan dalam hati Yun Ce mulai meningkat sedikit demi sedikit. Menurut uraian Jasmine, ia sudah melebih-lebihkan prestasi anak muda 15 tahun ini dengan pedang sebanyak mungkin. Namun, ketika dia merasakan gelombang kekuatan pedang yang menakjubkan ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan anak muda ini yang datang dari Heavenly Sword Villa. Alis Ling Yun berkerut setelah melihat tindakan Ling Jie. Begitu dia menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Ling Jie, tatapannya gemetar, dan dia berkata dengan suara rendah, Jie kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat tangan Anda, apa kau mencoba membunuhnya? Petik 2. Hei, kakak, aku tidak berguna seperti yang kau kira. Saya sudah mempraktikkan perpindahan ini ke titik di mana saya dapat dengan bebas menggunakannya. Ketika langkah ini akan mengambil hidupnya, saya secara alami akan mencabutnya. Ling Jie tertawa, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yun Ce. Huff, karena kamu berani memprovokasi martabat aku, Tuan Muda Ling Jie, maka aku akan membiarkan kamu benar-benar mengalami betapa hebatnya aku. Cobalah untuk menerima serangan ini. Formasi SWOT Heaven Smith, Sun Piercer. Pedang di tangan Ling Jie seluruhnya dilapisi dengan aura pedang yang kuat dan tampaknya berukuran sama dengan pedang berat di tangan Yun Ce. Dia berteriak keras dan tiba-tiba mencabut pedang panjang itu keluar, membawa aura pedang yang tak habis-habisnya dan langsung menusuk dada Yun Ce. Udara di sekitarnya berputar-putar dengan liar. Rambut dan pakaian Yun Ce secara substansial terangkat oleh gelombang masuk angin yang sangat kencang. Di tempat ujung pedang berhenti, fraktur spasial hitam pekat sesaat melintas. Kali ini, tidak ada lagi puluhan ribu siluet pedang, tetapi satu pedang. Itu adalah pukulan membunuh yang pasti yang mengumpulkan semua niat pedang Ling Jie. Tubuh Yun Ce tiba-tiba mundur dan mengangkat pedangnya sekali lagi. Energi yang mendalam di seluruh tubuhnya diaduk secara instan,
berkumpul di pedang yang berat di kedua tangannya, dan satu lagi, Falling Moon Sinking Star, menghantam ke arah pukulan membunuh yang pasti dari Ling Jie. Ledakan. Pedang kolosal Tuan Besar bertabrakan dengan pedang ringan Ling Jie untuk ketiga kalinya. Namun, kali ini, saat mereka bertabrakan, Yun Ce merasa seolah-olah sebuah gunung dengan ketinggian yang tak terhitung menabrak pedang yang berat dengan kejam. Dalam sekejap, pedang kolosal Tuan yang memiliki ketebalan 4 inci, membungkuk menjadi bentuk bulan yang memudar di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Untuk menekuk 1950 kilo pedang berat dalam sekejap, seberapa banyak kekuatan mengerikan yang diperlukan untuk melakukannya. Seluruh tubuh dan lengan Yun Ce bergetar sangat, jika dia tidak memahami tahap dasar dari penjara Dewa Sirius, Tome dan memiliki kontrol yang kuat atas pedang berat, pedang kolosal tuannya pasti sudah terbang keluar dari tangannya. Meski begitu, kekuatan di balik pedang Ling Jie masih tidak berkurang, membawa kekuatan pedang yang menakutkan, itu terus mendorong ke depan, menyebabkan Yun Ce didorong paksa kembali ke pintu istana. Murid Yun Ce sedikit berkontraksi. Lengkungan di pedangnya yang berat menjadi lebih luas, dan secara bertahap mendekati bentuk bulan sabit. Seluruh tubuhnya dengan cepat didorong kembali oleh kekuatan serangan yang kuat, kedua kakinya membentuk dua parit panjang di tanah yang kokoh, dan tubuhnya sedang rusak karena terus-menerus mengambil alih serangan kekuatan pedang. Jie kecil, cabut pedangmu sekarang. Ling Yun segera berteriak. Dia sangat jelas dengan kekuatan yang dimiliki, Sun Piercer. Jika Ling Jie tidak menarik serangan itu kembali sekarang, pedang berat Yun Ce dihancurkan hanya sekunder, karena Yun Ce sendiri pasti akan menerima cedera berat, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Aku tahu, lengan Ling Jie selalu terbentang di depannya. Meskipun pedang telah meninggalkan genggamannya, dia tidak kehilangan kendali atas pedangnya. Melihat Yun Ce, yang akan didorong keluar dari istana, dia tertawa puas. Hehe, sekarang apakah kamu tahu betapa tangguhnya aku, Ling Jie? Anda masih jauh dari mampu melawan saya. Petik 2. Ling Jie berkata dengan arogan, dan ketika dia akan mengambil pedangnya, auman memekakkan telinga terdengar. Huah. Dalam deru, patah sado Dewa Bintang Yun Ce diaktifkan dan dia langsung mengambil 10 langkah kembali. Tanpa mengambil nafas, dia menggertakkan giginya saat tatapannya menjadi tajam. Pedang kolosal Tuan Besar langsung diangkat ke udara, saat itu kemudian jatuh ke arah Sun Piercer yang masuk. Sky, Wolf, Slash. Dalam raungan eksplosif Yun Ce, aura agung yang mirip dengan laut menderu dilepaskan dari ujung pedang kolosal Tuan. Seketika, ruang sekitarnya dengan panik melonjak ketika udara terbelah secara tirani. Pada saat singkat ketika pedang berat menebas ke bawah, ilusi serigala biru yang meraung ke langit melintas sejenak di belakang Yun Ce. Ledakan. Pedang yang berat, yang dipenuhi dengan kekuatan penjara Dewa Sirius, bertabrakan dengan sengit dengan pukulan membunuh yang pasti dari Ling Jie. Angin topan energi tiba-tiba meletus dan membumbung ke langit, langsung menghancurkan ubin lantai dan ubin atap aula utama. Bahkan ruang, tampak seolah-olah telah terkoyak. Bab 164 peringkat surat undangan turnamen. Tanah telah hancur, atap aula telah runtuh, dan batu-batu dan pasir yang berserakan benar-benar mengelilingi daerah tempat Yun Ce berada, membuatnya tidak mungkin untuk melihat sesuatu dengan jelas. Ah, pada saat ini, Ling Jie berseru kaget, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan pedangnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di dalam badai pasir, pedang panjang perak berputar, menggambar busur panjang di udara, dan akhirnya mendarat di depan Ling Jie. Begitu itu mendarat di tanah, suara, ding, yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Longsword yang awalnya utuh tiba-tiba hancur seperti kaca rapuh, menyebarkan serpihan di seluruh tanah. Seluruh orang Ling Jie berdiri dengan pingsan sambil melihat potongan-potongan pedang panjang di samping kakinya, dan tidak pulih dari keterkejutannya selama beberapa saat. Badai pasir di aula akhirnya mulai mereda. Yun Ce, menyeret pedang yang berat, mulai berjalan dengan langkah lambat. Kulitnya sangat tenang, dan itu benar-benar mustahil untuk melihat jejak mengerahkan kekuatannya saat itu. Adik laki-laki Ling Jie, serangan ketiga Anda. Saya juga memblokirnya. Anda telah hilang. Yun Ce berdiri di depan Ling Jie, dan berkata perlahan. Memblokir serangan ketiga sangat menakjubkan, dan juga memiliki kecurigaan kecurangan. Karena dia telah menggunakan dua serangan berturut-turut, Falling Moon Sinking Star dan Sky Wolf Slash, untuk dengan gigih melepaskan serangan tunggal Ling Jie. Tapi Ling Jie telah berseru tentang memblokir tiga serangannya sepanjang waktu, dia tidak benar-benar mengatakan berapa banyak pukulan yang bisa dia gunakan untuk melakukannya. Ling Jie menatap Yun Ce, lalu melihat pedang yang hancur di tanah, dan berkata terdengar agak bingung, aku benar-benar kehilangan. Kamu bahkan menerima Sun Piercer, dan menghancurkan pedangku. Ada banyak di villa yang dapat menghadapi serangan ini secara langsung, tetapi kekuatan mereka yang paling dalam jauh lebih tinggi dari saya, dan mereka semua lebih tua dari saya, sehingga dapat menerimanya tidak terlalu luar biasa. Anda jelas berada di realm Deep Realm, namun Anda benar-benar bisa menerimanya. Berbicara di sini, kilatan aneh menyala di mata Ling Jie, dan dia menatap Yun Ce dengan mata tetap, kamu terlalu kuat. Anda sekuat ini di realm mendalam benar, jika Anda mencapai spirit Deep Realm, saya pasti tidak akan cocok untuk menjadi lawan Anda. Tidak heran jika Putri Sis yang cantik menyukai Anda sepertinya cocok dengan Putri Sis. Petik 2. Yun Ce memutar mulutnya, dan berkata, mengatakan semua ini tidak berguna. Anda tidak bisa melupakan apa yang harus Anda lakukan sejak kalah, bukan? Menjadi pria dewasa sejati, Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata Anda.
Kalau tidak, tidak pantas untuk memanggil Anda pria. Petik 2. Huff. Ling Jie mengangkat hidungnya, dan berkata tanpa kesan, kata-kata yang saya, Ling Jie, katakan, saya jelas tidak akan mengambilnya kembali. Bukankah itu hanya mengakui Anda sebagai bos saya, apa masalahnya? Petik 2. Setelah selesai, dia dengan tulus melangkah maju, dan berkata dengan senyum nakal, batuk-batuk, aku, Ling Jie, mengakui bahwa aku telah kehilangan taruhan, mulai sekarang, aku akan menjadi adikmu. Bos, bagaimana Anda menjadi begitu kuat di realem mendalam benar? Sebagai bos saya, Anda tidak boleh pelit pada adik laki-laki Anda, dalam aspek ini, Anda pasti harus memberi adik laki-laki beberapa petunjuk. Jika aku bisa seperti kamu, aku mungkin bisa menantang kakakku sekarang. Saya tidak perlu dipukuli sampai hidung saya berdarah dan wajah bengkak lagi. Petik 2. Untuk Ling Jie mengakuinya begitu bersih dan gesit, Yun Che sebenarnya sedikit terkejut. Dan menilai dari penampilannya, dia tidak bertindak secara artifisial atau enggan, matanya benar-benar ingin tahu. Tatapan memuja. Terbukti, bagi seseorang di realem Deep True untuk bertahan dari kartu asnya dan menghancurkan pedangnya, dia benar-benar terkejut secara mental. Yun Che berkata sambil tertawa, ini, kita harus melihat apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Jika Anda memenuhi syarat, dan Anda menyenangkan bos ini, saya mungkin dapat memberi tahu Anda. Petik 2. Mata Ling Jie bersinar terang dalam sekejap, dan berseru dengan emosi, nyata. Wah, jika kau benar-benar bisa memberitahuku, jangan menyebutku sebagai adik laki-lakimu, aku bahkan akan menghormatimu sebagai guruku. Petik 2. Ling Yun berjalan, tersenyum ringan pada Yun Che, lalu berkata dengan tulus, Saudara Yun, ketika kami pertama kali memasuki kota kekaisaran, kami mendengar desas-desus tentang Anda di mana-mana. Pada saat itu, kami sendiri tidak mempercayai rumor itu, tetapi sekarang setelah saya menyaksikannya secara pribadi, saya tahu Anda telah sepenuhnya melampaui rumor itu, saya percaya bahwa Little Jie ceria dan berkomitmen untuk kehilangannya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Ling Yun memandang Yun Che dengan penuh arti sejenak, lalu menoleh ke Lan Sueruo dan berkata, Putri, kami saudara-saudara datang ke kota kekaisaran kali ini untuk menyampaikan undangan ini kepada keluarga kekaisaran yang mulia, semoga Putri mohon menerimanya. Petik 2. Undangan berwarna emas terang dikeluarkan oleh Ling Yun dan dikirim ke tangan Lan Sueruo. Ling Yun melanjutkan, dan berkata, dalam setengah tahun, kami akan menyambut kunjungan keluarga kekaisaran yang mulia ke Heavenly Sword Villa. Jika Putri dapat melakukan saya kehormatan mengunjungi secara pribadi, itu akan terlalu bagus. Kali ini, Putri memiliki kejeniusan mengejutkan seperti ini, Yun Che, di sisimu, jadi aku percaya bahwa 3 tahun dari sekarang, keluarga kekaisaran yang mulia pasti akan dapat bersinar dengan Yun Che. Jadi dengan itu, misi kami dua bersaudara telah tercapai, kami akan pergi sekarang. Petik 2. Dia memberi hormat kepada Lan Sueruo dan Yun Che. Tanpa menunggu respons Lan Sueruo, Ling Yun menyeret Ling Jie, Jie kecil, kita harus pergi. Petik 2. Meninggalkan, tapi aku masih belum belajar bagaimana bos menjadi begitu kuat di realem mendalam benar. Ling Jie tidak dapat menyelesaikan berbicara sebelum dia dibawa jauh oleh Ling Yun dengan keterampilan gerakan mendalam yang aneh. Di detik berikutnya, suara Ling Jie yang ditransmisikan jauh dari aula besar, Bos, jika Anda punya waktu luang Anda harus mengunjungi Heavenly Sword Villa. Saya ingin orang-orang itu tahu apa jenius realem benar sejati yang sebenarnya, seorang mendalam benar ranker yang mampu mengalahkan mereka. Big Bro, Anda tidak perlu menarik saya. Ling Yun mengambil undangan itu, dan langsung membawa Ling Jie pergi setelah berbicara, kecepatan di mana seluruh cobaan diselesaikan begitu cepat Lan Sueruo tertangkap tidak siap, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Dia melihat ke arah pintu masuk aula dan berkata dengan kaget, temperamen Ling Yun sangat tenang dan ramah, mengapa dia tiba-tiba pergi dengan terburu-buru, mungkinkah beberapa keadaan darurat telah terjadi. Baru saja dia selesai berbicara, Yun Che, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba bergetar, lalu berlutut sambil menopang dirinya dengan pedang yang berat. Wajahnya pucat, dan dia dengan paksa memuntahkan seteguk darah, menodai tanah di depannya merah. Saudara Junior Yun. Wajah Lan Sueruo memucat. Dia buru-buru membantu Yun Che bangkit, dan berkata dengan cemas, Saudara Junior Yun, apa kabar? Apakah kamu terluka? Apakah cederanya serius? Yun Che mengistirahatkan sebagian besar bobotnya pada pedang yang berat, menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum dengan wajah pucat, jangan khawatir, kakak senior, aku baik-baik saja. Pedang Ling Jie ini, sangat sombong. Meskipun saya dengan paksa memblokirnya sekarang, saya masih menderita beberapa luka dalam. Alasan Ling Yun pergi dengan tergesa-gesa adalah karena dia menyadari bahwa aku secara paksa menekan lukaku, saya kira itu untuk memungkinkan saya menyelamatkan muka. Petik 2. Lan Sueruo buru-buru mengeluarkan pelet surga berulang kelas menengah. Menonton Yun Che mengkonsumsinya, dia akhirnya bisa menghela nafas lega setelah melihat ekspresi Yun Che berangsur-angsur menjadi hangat. Saya tahu bahwa sejak saudara Yun Yun berani bertaruh dengan Ling Jie, Anda pasti akan memiliki cukup kendali, tapi saya hampir khawatir sampai mati saat itu. Meskipun Ling Jie terlihat sangat muda, mereka yang berasal dari Heavenly Sword Villa semuanya agak abnormal. Kekuatan mereka pasti tidak bisa dihitung dengan akal sehat. Namun, ada baiknya Anda menang, dan benar-benar membuatnya menjadi adik Anda. Petik 2. Jalan hebat Sang Buddha beroperasi, membiarkan luka-luka Yun Che sembuh pada tingkat yang menakjubkan.
Mendengarkan kata-kata Lan Sueruo, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya karena aku melihat bahwa temperamen Ling Jie itu murni dan belum dewasa, jadi aku hanya menyusun rencana pada saat itu. Meski dia setuju, tidak ada kontrak mengikat yang bisa diangkat. Saya hanya berharap bahwa saya mungkin bisa menghibur diri di masa depan entah bagaimana karena dia, lagi pula, dia adalah putra dari Master Villa Heavenly Sword Villa. Petik 2. Benar, undangan yang disampaikan Ling Yun. Mungkinkah? Lan Sueruo mengeluarkan undangan itu, prediksi ayah benar, itu adalah surat undangan untuk turnamen ranking Blue Win berikutnya. Setiap surat undangan dikirim setengah tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan kekuatan waktu turnamen peringkat Blue Win untuk mempersiapkan. Petik 2. Jadi maksudmu, masih ada setengah tahun dari sekarang ke turnamen ranking Blue Win berikutnya. Seru Yun Ce. MN. Lan Sueruo mengangguk, memang, hanya ada waktu setengah tahun yang tersisa. Namun, Saudara Junior Yun, Anda tidak perlu khawatir, karena Anda tidak benar-benar harus berpartisipasi dalam turnamen ranking angin biru yang akan datang, tetapi yang berikutnya. Petik 2. Yang setelah itu, kenapa? Alis Yun Ce berkedut. Kemudian dia memikirkan bagaimana Ling Yun mengatakan tepat sebelum dia pergi, saya percaya bahwa dalam waktu 3 tahun, keluarga kekaisaran yang mulia akan dapat bersinar dengan Yun Ce. 3 tahun kemudian, mungkinkah apa yang ditunjukkan Ling Yun, juga turnamen ranking angin biru berikutnya? Lan Sueruo menjelaskan, turnamen peringkat angin biru diadakan setiap 3 tahun sekali, itu adalah kompetisi yang menentukan peringkat kekuatan dalam kekaisaran angin biru. Tetapi mereka yang memasuki kompetisi tidak harus menjadi anggota kekuatan yang paling kuat, karena tidak peduli kekuatan apapun itu, terutama kekuatan yang sangat besar, mereka pasti tidak akan mengungkapkan kartu truf mereka sendiri kepada orang lain. Jadi persaingan antara orang-orang yang paling kuat, sama sekali bukan kenyataan, dan sebenarnya hanya kompetisi bagi generasi muda untuk menentukan peringkat mereka. Karena kekuatan generasi muda sudah cukup untuk menampilkan informasi konkret dan komprehensif tentang kekuatan kekuasaan, peringkatnya kurang lebih adil. Petik 2. Setiap turnamen ranking angin biru, ada sekitar 500 kekuatan yang menerima undangan, dan setiap kekuatan dapat memiliki paling banyak 3 murid muda berpartisipasi, peringkat mereka ditentukan oleh murid dengan peringkat tertinggi di turnamen. Usia para murid yang berpartisipasi dalam turnamen, berkisar antara 16 tahun hingga 20 tahun. Mereka yang lebih muda dari 16 atau lebih dari 20 mungkin tidak berpartisipasi, dan mereka menguji usia melalui tulang sebelum turnamen sehingga tidak ada cara untuk menipu. Jadi, untuk menjamin kekuatan bertarung maksimum, usia sebagian besar murid yang berpartisipasi biasanya adalah 20, 19, atau 18 tahun, dan sangat sedikit orang di bawah usia 17 tahun yang berpartisipasi. Junior Brother Yun baru saja berusia 17 dan titik awal Anda rendah, jadi Anda tidak cocok untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking angin biru yang akan datang. Tetapi turnamen yang akan datang, Junior Brother Yun akan berusia 20 tahun penuh, dan dengan akumulasi waktu 3 tahun, itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk berpartisipasi dalam turnamen. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Yun Ce perlahan mengangguk, berdiri diam untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba bertanya, kakak senior, seberapa tinggi kekuatan mendalam dari orang yang menempati peringkat pertama dalam turnamen ranking Blue Win terakhir? Lan Sueruo tidak perlu memikirkan hal ini, dan langsung berkata, orang yang menempati peringkat pertama dalam turnamen ranking angin biru terakhir, adalah Ling Yun yang baru saja Anda temui. Petik 2. Itu dia, Yun Ce bergumam. Junior saudara Yun, bagaimana menurutmu tentang Ling Yun ini? Bagaimana kabarnya? Tanya Lan Sueruo. Yun Ce berpikir sebentar, lalu berkata perlahan, bakat Ling Jie sangat mengejutkan, dan bahkan bisa dianggap aneh, tapi aku masih punya nyali untuk berbenturan dengan 3 serangannya. Namun, perasaan yang diberikan Ling Yun pada saya adalah dalam dan tidak dapat diukur. Bahkan temperamennya murni dan tanpa kekotoran, membuatnya agar orang tidak tahan niat buruk terhadapnya. Secara keseluruhan, Anda dapat mengatakan bahwa dia sempurna. Petik 2. Evaluasi kamu sangat mirip dengan evaluasi ayahku. Lan Sueruo menghela nafas secara emosional, dan berkata, tahun itu, ketika ayah bertemu Ling Yun untuk pertama kalinya dia memberinya evaluasi, tanpa cacat. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia masih akan berpartisipasi dalam turnamen ranking angin biru yang akan datang. Petik 2. Oh, jawab Yun. Selanjutnya, alisnya bergerak ketika dia berkata dengan kaget, kamu bilang. Dia akan berpartisipasi dalam ini. Jadi maksudmu, usianya saat ini belum genap 20. Jadi untuk turnamen ini, dia hanya. Betul, ketika ia mengklaim gelar tempat pertama dari turnamen ranking angin biru, ia baru berusia 17 tahun, kata Lan Sueruo, pada saat itu, kekuatannya yang paling dalam berada di tingkat ke-9 dari roh mendalam alam. Petik 2. Berusia 17 tahun di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh. Yun Ce menghirup udara dingin. Harus diakui, berusia 17 tahun di alam mendalam spirit sangat mengejutkan, tetapi kekuatan sebenarnya Ling Yun jauh melampaui tingkat ke-9 dari alam mendalam spirit. Di final, lawannya adalah murid nomor 1 dari Frozen Cloud Asgard, Mu Lingsui. Pada saat itu, Mu Lingsui berusia 20 tahun penuh, dan kekuatannya yang dalam berada di puncak tingkat ke-10 dari alam yang mendalam roh. Dia hanya setengah langkah jauhnya dari alam mendalam bumi dan adalah murid dengan kekuatan mendalam tertinggi pada saat itu. Tapi di bawah tangan Ling Yun, dia hanya mampu menahan 7 serangan Ling Yun. Dan itu juga di negara di mana Ling Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Petik 2. Yun Ce.
3 tahun telah berlalu, jadi kekuatan mendalam Ling Yun harus mencapai ketinggian yang lebih mengejutkan. Bagi mereka yang berusia di bawah 20 tahun, dia adalah orang nomor satu yang tak perlu di seluruh Kekaisaran Angin Biru, tidak ada yang akan menyangkal fakta ini. Dalam turnamen ranking Blue Wind, semua jenis sekte telah bersaing ketat untuk mendapatkan peringkat yang baik, terutama Frozen Cloud Asgard, Xiao Sek, dan Burning Heaven Clan, mereka telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan peringkat kedua, namun mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil peringkat pertama dari Heavenly Sword Villa. Karena peringkat tempat pertama dari Heavenly Sword Villa, adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipindahkan, di antara semua murid di semua sekte, tidak ada murid muda yang cocok untuk menjadi lawan Ling Yun. Petik 2. Bab 165 Membunuh Terbalik. Dunia itu besar. Semakin banyak orang yang bertemu, semakin banyak tempat yang dikunjungi, dan semakin besar kemungkinan seseorang merasakan betapa kecilnya mereka sebenarnya. Dari Floating Cloud City, ke New Moon City, ke Blue Wind Imperial City, dan ke Heavenly Sword Villa, konsep kejeniusan telah didefinisikan ulang berkali-kali dalam pikiran Yun Ce. Hari ini, tanpa persiapan apapun, ia bertemu dengan individu nomor satu sebenarnya dari generasi muda Kekaisaran Angin Biru. Dia berbudaya, halus, dan tidak memiliki kesombongan maupun cacat. Jika orang seperti itu menjadi musuh, tanpa keraguan, dia akan jauh lebih menakutkan daripada mereka yang angkuh dan mendominasi. Yun Ce menghabiskan seluruh sore merawat luka-lukanya, dan langit sudah gelap pada saat dia meninggalkan istana kekaisaran. Karena parasit mengerikan yang menyerang Chang Wanhe, Lan Sueruo sangat khawatir. Dengan demikian, Yun Ce tidak mengizinkannya untuk melihatnya, dan dia meninggalkan istana kekaisaran sendirian saat dia menuju ke istana mendalam Blue Wind. Pada larut malam, sudah tidak banyak pejalan kaki di jalan-jalan kota kekaisaran. Cedera internal yang diterima Yun Ce dari serangan Ling Jie tidak ringan, dan meskipun ia memiliki jalan agung Buddha, itu bukan cedera yang bisa sembuh sepenuhnya dalam satu sore. Karena itu, dia tidak menggunakan energi yang dalam, tetapi mengambil waktu berjalan sebagai gantinya. Ketika dia setengah jalan ke tujuannya, dia tiba-tiba berbelok, dan berjalan santai ke arah timur. Yun Ce hanya berhenti ketika dia tiba di lapangan terbuka di mana tidak ada tanda-tanda orang di daerah sekitarnya. Dia menatap ke depan, dan berkata dengan ringan, keluar. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, lingkungan terdekatnya menjadi sunyi senyap. Baru beberapa saat kemudian dia mendengar dengusan dingin di belakangnya. Yang menyertainya, adalah suara langkah kaki yang jelas. Yun Ce berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian serba hitam. Dia tidak memiliki sosok tinggi, dan terlihat berusia sekitar 20. Matanya kabur, dan cara dia memandang Yun Ce muram, seolah-olah dia melihat mayat. Aura energi yang mendalam yang dipancarkan dari tubuhnya sangat kaya, dan itu sangat melampaui Yun Ce. Itu bahkan melampaui Murong Yi, yang berada di tingkat ke-9 dari realem mendalam realem. Wajah Yun Ce tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan bersedekap, dia tertawa dingin, masih ada satu lagi di antara kamu, bukan? Ungkapkan dirimu juga. Apa? Kamu bahkan tidak punya nyali untuk mengungkapkan dirimu di sini setelah membuntutiku begitu lama. Petik 2. Hahaha. Saat Yun Ce menyelesaikan kalimatnya, tawa gila terdengar di udara. Tepat setelah itu, seorang pemuda berpakaian putih perlahan berjalan keluar dari balik pohon. Pemuda itu adalah Feng Bai. Yun Ce, aku masih mengalami kesulitan sebelumnya tentang menemukan tempat untuk membunuhmu tanpa meninggalkan jejak. Saya tidak berharap Anda akan benar-benar menemukan kuburan yang bagus untuk diri Anda sendiri. Haruskah aku memanggilmu idiot, atau bodoh? Petik 2. Kuburan. Yun Ce tersenyum samar ketika dia memandang Feng Bai dan pemuda kulit hitam. Itu benar, ini memang tempat yang bagus untuk kuburan. Tapi aku tidak menemukannya untuk diriku sendiri, melainkan untuk kalian berdua. Petik 2. Ekspresi Feng Bai merosot, dan dia tertawa dingin. Kematian sudah dekat, namun kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Baiklah, jadi itu. Lagi pula, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kepada orang mati, Suelang, bunuh dia. Petik 2. Suelang. Ketika Yun Ce mendengar nama ini, dia mengingatnya langsung. Itu adalah nama yang tercantum dalam peringkat surgawi mendalam istana dalam, dan orang itu berada di peringkat ke-7. Kekuatan mendalam yang dia miliki adalah di puncak tingkat ke-10 dari realem mendalam benar. Saat Feng Bai memberikan instruksi, pedang tipis yang seluruhnya berwarna merah muncul di tangan Suelang saat sosoknya melontarkan ledakan. Di bawah langit malam, bayangan hitam samar menyapu bidang. Pisau merahnya mengiris malam seperti ular beracun, dan menusukkan ke tenggorokan Yun Ce. Serangan Suelang bersih dan garing, gerakannya dan kecepatan pedangnya sangat cepat, seolah-olah itu adalah aliran cahaya. Niat membunuh melintas di mata Yun Ce. Dengan Stargate Broken Shadow diaktifkan, dia mendorong tubuhnya ke udara, menyebabkan serangan kecepatan kilat Suelang menghantam udara. Sementara di udara, tubuh Yun Ce menegang, dan rasa sakit menusuk muncul dari dadanya. Ketika dia menggunakan energinya yang dalam, itu untuk sesaat mengacaukan cedera internalnya, yang belum sembuh sepenuhnya. Saya harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Yun Ce memegang dadanya sebentar. Dengan lambaian tangannya, pedang kolosal Tuan Besar muncul di tangannya dalam kilatan cahaya gelap yang sekilas dan api merah Phoenix merah tiba-tiba mulai menyelimuti tubuhnya juga. Saat dia menyadari serangannya telah gagal, Suelang mengubah arah dengan kecepatan kilat. Mengangkat pedang merahnya, dia mendorong ke arah Yun Ce, yang turun dari langit. Mati. Tarian Empyrean sayap Phoenix. Api dingin melintas di mata Yun Ce.
Phoenix api di sekitar tubuhnya melonjak dan sepasang sayap Phoenix berapi-api muncul di punggungnya, membawa gelombang panas yang menakutkan, saat Yun Ce terjun ke Suelang. Suelang berspesialisasi dalam kecepatan, baik itu gerakannya atau kecepatan pedangnya, mereka berdua secepat aliran cahaya. Tapi tepat di depannya, Yun Ce, yang awalnya masih sekitar selusin meter darinya, tiba-tiba muncul tepat di depannya. Kecepatan menakutkan yang dia perlihatkan mirip dengan meteor yang jatuh. Dia benar-benar tidak dapat bereaksi pada waktunya, dan terlebih lagi, dampak yang menghantamnya, cukup menakutkan hingga membuatnya pucat ketakutan. Pada saat berikutnya, hanya ledakan yang bisa terdengar. Bola api besar meledak di antara Yun Ce dan Suelang, langsung membubarkan bayangan pedang merah yang menebas. Bahkan pedang merahnya pecah menjadi 3 bagian, seolah itu adalah besi tua. Momentum pedang berat Yun Ce tidak berkurang karena tanpa ampun menabrak pinggang Suelang. Bang! Energi mendalam pelindung Suelang, di bawah kekuatan gabungan dari pedang yang berat dan energi dari api Phoenix, pecah seperti selembar kertas bekas. Ketika dia berteriak, tulang rusuk dan tulang belakangnya hancur berkeping-keping, dan seluruh orangnya terbang seperti karung yang patah. Kolam besar darah dan organ internal yang tersebar melalui langit malam dipisahkan menjadi 2 bagian, jatuh ke tanah di depan Feng Bai satu demi satu. Apa? Feng Bai mundur 2 langkah. Melihat mayat yang rusak di tanah, dia kehilangan ejekan kebanggaan awalnya, itu digantikan oleh ekspresi kaget. Ketika Murong Yi kalah dari Yun Ce, Feng Bai dengan tegas percaya bahwa itu karena rasa puas diri dan meremehkan musuhnya. Dia bahkan memberi Murong Yi analisis teratur tentang alasan kegagalannya. Dia bahkan lebih yakin bahwa, jika dia bertukar pukulan dengan Yun Ce, dia akan bisa membunuhnya dalam 10 langkah. Dan karena alasan mengapa dia membawa Suelang, itu terutama karena dia tidak ingin melakukan perbuatan sendiri dan meninggalkan segala bentuk bukti. Pada saat yang sama, itu untuk memberikan tingkat jaminan lain untuk kematian Yun Ce. Dalam pembunuhan hari ini, dia memikirkan banyak situasi yang mungkin, yang bahkan termasuk Yun Ce melarikan diri dengan trik dan cara unik. Tapi apa yang tidak dia pikirkan, adalah bahwa Suelang, yang levelnya lebih kuat dari Murong Yi, akan benar-benar terbunuh oleh Yun Ce dengan 1 pukulan. Feng Bai, giliranmu, kata Yun Ce dingin. Dengan pedangnya mengarah ke Feng Bai, dia perlahan berjalan ke arahnya. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan tarian Empyrean Phoenix Wing, cedera internalnya sedikit memburuk, dan dia saat ini sedang dalam kesakitan yang tak tertahankan. Namun, wajahnya masih setenang biasanya. Meskipun cedera internalnya telah memburuk, itu masih cukup baginya untuk membunuh Feng Bai. Yun Ce, kamu pikir, kamu mampu membunuhku? Meskipun Feng Bai masih sombong seperti sebelumnya, wajahnya jelas memucat, dan suaranya mulai bergetar. Peringkat Suelang di Heavenly mendalam ranking hampir 30 peringkat lebih tinggi daripada dia, tapi dia masih dipotong-potong oleh Yun Ce dengan 1 pukulan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Menonton Yun Ce mendekatinya perlahan, Feng Bai tiba-tiba meraung. Dia meraih long spear berwarna hijau dengan kedua tangan, dan badai angin mengamuk di sekitar tombak saat dia menyapu ke arah leher Yun Ce. Blue Dragon Steering Sea. Seperti Murong Yi, Feng Bai juga dilatih dalam Blue Dragon Spear Art. Saat itu, ketika Yun Ce bertukar pukulan dengan Murong Yi, Yun Ce menderita cedera kecil dari serangan yang sama ini. Menghadapi serangan tombak yang bahkan lebih kuat dari Murong Yi, Yun Ce tersenyum dingin. Saat itu, alasan mengapa ia menderita cedera akibat serangan ini, terutama karena Murong Yi telah melakukan serangan diam-diam, dan Yun Ce tidak memiliki senjata untuk memblokirnya. Tetapi saat ini, dengan pedang yang berat di tangan, bagaimana mungkin serangan tingkat ini mengganggunya? Enyahlah. Tanpa peduli dengan serangan Feng Bai, tanpa menggunakan keterampilan yang mendalam, Yun Ce terus berjalan ke arahnya, saat dia mengayunkan pedangnya ke seberang. Tebasan pedangnya yang terlalu sederhana dan horizontal ini menghasilkan angin kencang yang jauh lebih kuat dari lautan pengadukan naga biru milik Feng Bai. Dengan ledakan, serangan badai angin Feng Bai secara brutal bubar. Feng Bai terkejut. Saat itu Yun Ce mengayunkan pedangnya, dia akhirnya, sepenuhnya memahami teror yang dikenal sebagai Yun Ce. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Murong Yi dan Suelang bisa menderita kekalahan yang menyedihkan di bawah pedangnya yang berat. Ini karena gelombang udara yang dibawa oleh ayunan pedangnya sekuat gelombang pasang, yang bisa menyelimuti keseluruhannya di dalam. Itu bukan karena Murong Yi atau Suelang tidak ingin menghindari ayunannya, melainkan, di bawah tekanan mengerikan dari gelombang pasang, tubuh mereka pada dasarnya tidak bisa bergerak, apalagi menghindari ayunan atau serangan balik. Kesan semua orang tentang pedang yang berat selalu liar dan tirani, tetapi setiap ayunan pedang akan terasa berat dan lambat. Pada saat yang sama, itu akan meninggalkan celah besar. Tapi setiap kali Yun Ce mengayunkan pedangnya yang berat, seolah-olah dia sedang memegang pedang ringan yang gesit. Serangan angin topan Feng Bai benar-benar tersebar dan kekuatan besar datang menyerang dari depan, dengan kejam menabrak long spear-nya, menyebabkannya langsung menekuk dan terbang keluar dari tangannya. Seluruh tubuhnya terasa seperti dihancurkan oleh gada berat ketika kekuatan kekerasan menembus tubuhnya, menyebabkan puluhan meridiannya pecah. Ah! Feng Bai menjerit ketika tubuhnya terbang selusin kaki jauhnya dan sangat menabrak pohon yang dia sembunyikan di belakang sebelumnya. Pohon itu bergetar sejenak, dan dedaunan mulai bergetar ke tanah. Feng Bai terkapar di tanah dan mengeluarkan beberapa suap darah. Bahkan setelah beberapa lama, dia tidak bisa mengangkat dirinya. Cedera internal Yun Ce memburuk oleh tingkat lain, dan wajahnya mulai pucat saat garis tipis darah menetes dari sudut mulutnya.
Dia tidak lagi menghabiskan waktu menunda saat dia melompat maju dan mengayunkan pedang kolosal tuannya ke arah leher Feng Baiyi tanpa ragu-ragu. Jika serangan ini benar-benar mendarat, itu sudah cukup untuk menghancurkan Feng Baiyi menjadi berkeping-keping. Saat kematian mendekat, tubuh Feng Baiyi menyusut dengan panik. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan yang sangat ngeri, "Paman Fang, cepat dan selamatkan aku." Saat Feng Baiyi melolong, raungan seorang lelaki tua yang marah dan memekakkan telinga tiba-tiba datang dari langit, "Junior. Jangan berani-beraninya membahayakan tuan mudaku." Petik 2. Dari deru marah datang kekuatan dengan berat gunung yang menekan Yun Ce. Kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang Yun Ce tidak bisa berharap untuk menghalangi. Jika dia mengambil langkah maju, dia akan menjadi debu oleh kekuatan itu. Meskipun Yun Ce terkejut, dia tidak meleset saat dia dengan cepat menggunakan Star God Broken Shadow untuk mundur. Menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikan serangan frontalnya, dia melarikan diri dari kisaran kekuatan yang menekan itu, tetapi masih terpengaruh oleh efeknya yang meluas. Dia mendengus dingin ketika dia terus melompat mundur untuk jarak lebih dari 60 meter, baru pada saat itulah dia berhasil melepaskan diri dari kekuatan yang menakutkan itu. Berdiri di depan Feng Baiyi adalah seorang pria tua dengan janggut abu-abu yang berpakaian hitam. Penampilannya memungkinkan Feng Baiyi, yang melarikan diri dari kematian, menghela nafas lega. Kemudian, seolah-olah gila, dia melolong, "Paman Fang, cepat dan bunuh dia. Bunuh dia." Rumah tangga Feng Baiyi dan Murongyi memiliki hubungan yang membentang generasi, jadi tentu saja, latar belakangnya tidak lebih buruk daripada rumah tangga Murongyi. Dengan latar belakang seperti itu, sebagai putra yang lahir dari istri pertama, keselamatannya tentu saja sangat penting karena itu, seseorang yang kuat akan selalu melindunginya dari bayang-bayang. Dan orang tua ini dengan nama keluarga Fang, adalah wali Feng Baiyi. Tapi, perannya adalah hanya melindunginya dari bayang-bayang, tidak mendengarkan perintah Feng Baiyi, dia tidak akan ikut campur dalam tindakan atau keputusan Feng Baiyi, melainkan, hanya muncul ketika Feng Baiyi berada dalam bahaya ekstrim. Yun Ce memegangi dadanya, saat dia terengah-engah. Dalam kedalaman pikirannya, suara Jasmine bergema, tingkat ketiga dari alam mendalam bumi. Dia bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Petik 2. Mata orang tua yang marah itu menatap lurus ke arah Yun Ce, dan dia berkata, "Junior, jika kamu membiarkan tuan mudaku pergi setelah melukai dia sebelumnya, pria tua ini tidak akan mengganggu. Tapi hatimu sebenarnya sangat kejam sehingga kamu ingin melakukan pukulan pembunuhan, jadi jangan salahkan orang tua ini karena mengambil nyawamu." Petik 2. Heh, Yun Ce tertawa dingin. "Ambil hidupku. Kamu sendiri, tidak layak." Bab 166 Fantasi Hancur. Bocah sombong. Setelah menerima ejekan seperti itu dari seorang junior, pria tua yang bermarga Fang itu berkobar sejenak. "Paman Fang, jangan sia-siakan kata-kata Anda padanya, bunuh saja dia segera. Jika dia tidak mati hari ini, dia pasti akan membunuhku di masa depan." Feng Baiyi menopang tubuhnya dengan satu tangan ketika dia berteriak, wajahnya dipenuhi dengan campuran kebencian dan ketakutan. Dengan mendengus, lelaki tua bermarga Fang tiba-tiba melompat ke udara. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan meraih langsung ke tenggorokan Yun Ce. Dengan kekuatan di balik cengkeramannya, itu akan cukup untuk mematahkan leher Yun Ce dalam sekejap. Yun Ce bersiap untuk menghindar, tetapi saat dia mencoba menggunakan energi yang mendalam, rasa sakit yang tak tertahankan muncul dari dadanya. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia menatap pria tua itu bermarga cakar Fang yang mendekat dengan cepat, dan menggeram dalam hatinya, "Jasmine, bunuh dia." Sudah beberapa bulan sejak Jasmine menderita dari racun yang keluar ketika dia membunuh naga api, jadi periode pembatasan 3 bulan untuk tidak menggunakan energi yang mendalam telah lama berakhir. Saat ini, Jasmine dapat menggunakan energinya yang dalam untuk waktu yang singkat. Dan dengan kekuatan besar yang dimiliki Jasmine, ia dapat membunuh kaisar mendalam naga dalam sekejap, apalagi seseorang yang kekuatannya hanya di alam mendalam bumi. Meskipun racun di tubuhnya akan bertindak sampai batas tertentu setiap kali dia mengambil tindakan, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan Jasmine dalam situasi ini. "Tidak perlu bagiku untuk bertindak. Jasmine sebenarnya menolak permintaannya, orang lain secara alami akan menyelamatkanmu." Petik 2. Yun Ce kaget. Pada saat ini, pria tua bermarga Fang itu bahkan tidak 3 meter darinya, dan hanya perlu 1 detik baginya untuk menghancurkan leher Yun Ce. Dan tepat pada saat ini, lelaki tua itu bermarga Fang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba melebar, dan tiba-tiba memaksa dirinya untuk menghentikan serangan frontalnya. Dalam garis penglihatannya, sedikit cahaya biru muncul dari langit di atas, terbang melewatinya, dan menusuk ke rumput lembut di antara dia dan Yun Ce. Ini adalah belati tipis dan pendek, namun mengeluarkan warna biru es yang fantastis. Dan warna biru ini sepertinya menekan semua warna lain antara langit dan bumi untuk sesaat, membuatnya tampak sangat fantastik dan mempesona. Dan jika seseorang memperhatikannya dengan ama, orang akan menyadari bahwa itu sebenarnya bukan belati pendek, tetapi sepotong es, berbentuk seperti belati. Tetapi setelah mendarat di tanah, es tidak memiliki tanda-tanda mencair, alih-alih, itu tetap menusuk secara diagonal ke tanah saat melepaskan cahaya biru sedingin es. Pria tua itu bermarga Fang yang memiliki kekuatan besar di realem bumi mendalam memandangi cahaya biru, dan matanya secara tak terduga mengungkapkan sedikit kengerian, dia bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Cahaya biru di depannya sangat indah, namun, rasa takut yang mendalam telah muncul di hatinya. Dan saat cahaya biru itu turun, dia merasakan hawa dingin yang menembus jiwa menembus seluruh tubuhnya.
Dan hawa dingin yang menusuk jiwa ini, yang telah menyebabkan dia tetap berakar di tempatnya, dan dia tidak lagi berani mengambil langkah maju. Yun Ce juga jelas merasakan tekanan menakutkan yang dipancarkan oleh cahaya dingin di depannya. Hatinya, yang baru saja tenang, mulai berdenyut dengan kegembiraan. Mungkinkah? Mungkinkah? Yang ini bertanya-tanya senior mana yang hadir, dapatkah Anda mengungkapkan diri Anda? Pria tua yang bermarga Fang mengambil napas dalam-dalam, dan memberi hormat ke sekelilingnya, nada bicaranya menunjukkan sedikit rasa hormat. Pada saat yang sama, dia tidak lagi berani bertindak terhadap Yun Ce. Dia curiga bahwa orang ini dalam bayang-bayang, kemungkinan besar adalah penjaga pemuda di depannya. Juga, kekuatan mendalam orang itu lebih kuat dari miliknya, melampaui dia setidaknya oleh ranah besar. Dan, untuk memiliki wali dengan kekuatan seperti itu, identitas anak muda ini jelas tidak biasa. Latar belakangnya bahkan mungkin melebihi tuan muda rumah tangganya, Feng Baiyi. Langit malam itu tenang, dan bahkan lama setelah dia berteriak, bahkan tidak ada satu jawaban pun. Paman Fang, Feng Baiyi berteriak dari belakangnya, saya sudah menyelidiki latar belakang Yun Ce ini. Dia hanya berasal dari kota kecil bernama New Moon City, dia bahkan tidak memiliki orang tua tunggal, apalagi keluarga. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk memiliki wali apapun. Tetapi orang ini sangat licik dan licik, benda biru itu pasti semacam tipuannya. Paman Fang, jangan biarkan dia mengintimidasi Anda, bunuh dia segera. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, akan ada hari di mana aku akan mati di tangannya. Orang tua yang bermarga Fang ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Feng Baiyi. Dia melihat ekspresi Yun Ce, dan menyadari bahwa setelah Feng Baiyi mengatakan kata-kata itu, Yun Ce jelas menunjukkan sedikit panik di wajahnya. Meskipun dia menutupinya dengan sangat baik, itu masih terlihat jelas dengan mata tuanya yang tajam. Meskipun cahaya biru di tanah masih melepaskan hawa dingin yang mengintimidasi, lelaki tua yang bermarga Fang, yang telah memahami semuanya, tidak sedikit pun takut. Ekspresinya juga segera menjadi gelap. Junior, kamu benar-benar berani membodohi orang tua ini. Mati. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, langsung menyeberangi cahaya biru es di tanah, dan meraih Yun Ce sekali lagi. Ding! Suara yang sangat ringan samar-samar berbunyi, seolah-olah jarum logam tipis telah jatuh ke lantai. Dan saat suara samar itu berdering, lelaki tua itu menyebut tubuh Fang dengan aneh berhenti di tempat. Tangan kanannya yang terjulur berjarak kurang dari 1 kaki dari leher Yun Ce, namun, seolah-olah mereka dipisahkan oleh jurang, dia bahkan tidak mampu melangkah setengah langkah ke depan. Pria tua itu bermarga sepasang mata Fang sangat lebar ketika pupilnya tampak menyusut hingga seukuran jarum. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Cahaya biru es kecil perlahan-lahan menyebar dari pusat tubuhnya, dengan cepat membungkus tubuhnya dari 4 anggota tubuhnya, kepala, rambut, lalu ke pakaiannya. Hanya dalam rentang waktu 2 napas, seluruh tubuhnya telah diselimuti oleh cahaya biru es, dan berubah menjadi patung es yang tidak bisa digerakkan. Suara mendesing. Angin malam yang lembut berhembus, melewati telinga Yun Ce, dan dengan ringan membelai tubuh lelaki tua yang bermarga Fang, yang sudah berubah menjadi patung es. Pria tua itu bermarga tubuh Fang tiba-tiba hancur menjadi debu biru es dan menyebar ke langit yang jauh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam sekejap mata, dia benar-benar menghilang dari tempatnya berdiri, sementara langit malam menjadi dihiasi dengan kilau cahaya biru es yang menipis. Yun Ce tercengang, dan tenggorokannya membuat suara, tegukan, yang sulit. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat metode pembunuhan dengan keanggunan seperti itu sangat indah sehingga bisa menyebabkan seseorang menahan napas, namun pada saat yang sama, itu kejam sampai ekstrim. Setelah kematian lelaki tua itu, jangan menyebutkan mayat, bahkan jejaknya pun tidak ada. Feng Baiyi, yang tepat di depannya, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh wajahnya memucat dari kengerian yang intens. Tiba-tiba, dia mulai menjerit. Mengumpulkan sedikit kekuatan terakhir dari siapa yang tahu dari mana, dia dengan paksa merangkak dari tanah. Sambil menjerit ngeri, dia melarikan diri untuk hidupnya, seolah-olah dia adalah anjing gila yang keberaniannya telah hancur karena ketakutan. Mencoba melarikan diri. Jelas, Yun Ce tidak akan membiarkannya melarikan diri tepat di depan matanya. Tanpa bergerak satu langkah pun, dia mengayunkan tangannya dengan liar. Membawa lolongan angin yang kencang, pedang kolosal tuannya menembak ke arah Feng Baiyi, ujungnya yang tebal dan tebal dengan mudah menembus tubuhnya, dan dengan kejam menjepit Feng Baiyi yang lari ke tanah. Yun Ce tidak mengambil pedangnya yang berat segera, melainkan, dia melihat sekelilingnya, dan berteriak dengan gelisah, "Peri kecil. Peri kecil, di mana kamu? Aku tahu itu kamu. Cepat dan tunjukkan dirimu, peri kecil." Namun, teriakannya tidak dijawab oleh siapapun. Saat itu, peri kecil berjanji kepadanya bahwa 2 bulan setelah perjanjian, dia akan melindunginya selama 3 bulan. Saat ini, sudah tepat 2 bulan sejak dia pergi, jadi, dia kembali karena janji yang dia buat, dan telah menyelamatkannya dari situasi yang mengancam jiwa saat itu. Peri kecil, cepat gelombang dan gelombang tunjukkan gelombang dirimu gelombang. Anda akhirnya kembali, namun Anda bermain petak umpet. Saya sudah tahu itu Anda, jadi cepat dan keluar. Setidaknya izinkan saya memberi Anda terima kasih yang layak. Hei, peri kecil. Petik 2. Setelah Yun Ce berteriak terus-menerus untuk waktu yang lama, suara dingin peri lembut namun menusuk tulang akhirnya datang dari dalam langit malam. Saya hanya berjanji untuk melindungi Anda selama 3 bulan, saya tidak berjanji untuk bertemu dengan Anda, atau mengikuti perintah Anda.
Anda tidak perlu lagi menyia-nyiakan usaha Anda. Petik 2. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Yun Ce berteriak, tidak ada jawaban lain. Fiuh, peri kecil ini sangat bangga. Dia akhirnya kembali, namun dia tidak mau menunjukkan dirinya. Yun Ce menghela nafas, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Karena kamu tidak keluar tidak peduli bagaimana aku memanggilmu keluar, maka, hehe. Aku akan menunggu kamu untuk mengambil inisiatif untuk muncul. Petik 2. Dengan pemikiran ini, Yun Ce tersenyum. Tidak lagi memanggil peri kecil keluar, dia mulai berjalan menuju ke sisi mayat Feng Bai. Dia mengeluarkan pedang kolosal tuan dari tubuhnya dan kemudian menggunakan energinya yang mendalam untuk membersihkan noda darah pada pedang. Kamu bisa saja menikmati hidupmu yang tak terkekang sebagai tuan muda, tapi kamu harus mengadili kematianmu sendiri. Yun Ce tertawa dingin dengan sedikit jijik dalam nadanya. Dia kemudian mengambil cincin spasial Feng Bai. Ada banyak dan berbagai hal di dalam cincin Feng Bai, kartu emas ungu dengan 800 koin mendalam ungu yang tersimpan di dalamnya, salinan seni tombak naga biru, salinan seni turun-temurun herediter rumah tangga runtuh seni naga, sekelompok perhiasan dan pelet, dan beberapa set pakaiannya, Del. Saat mencari-cari barang-barang Feng Bai, Yun Ce datang untuk memahami identitasnya. Putra Jenderal Besar Dataran Barat. Ayahnya memerintah Dataran Barat, sementara ayah Murong Yi memerintah Kota Utara. Mereka praktis bersebelahan, dan keduanya memegang kekuatan militer, tidak heran mereka adalah teman keluarga lama. Yun Ce melepaskan api Phoenix-nya, membakar mayat Feng Bai dan Suelang bersama dengan jejak di sekitarnya. Dalam api, Yun Ce menyimpan pedangnya yang berat, dan perlahan-lahan pergi. Namun, dia tidak pergi ke arah istana mendalam angin biru, sebaliknya, dia menuju ke utara kota. Feng Bai membawa Suelang untuk membunuhnya, pasti terkait dengan Murong Yi. Karena kamu bertindak melawanku, aku akan menjawab dengan baik. Aku tidak pernah mengizinkan mereka yang ingin mengambil hidupku untuk terus hidup di dunia ini. Yun Ce bergumam pelan pada dirinya sendiri. Cedera internalnya belum sembuh, jadi dia belum berencana untuk bertindak hari ini. Namun, karena dia baru saja membunuh Feng Bai, hilangnya, Feng Bai pasti akan ditemukan besok, dan dia tidak dapat memprediksi bagaimana situasi akan berkembang setelah itu. Dalam malam yang panjang dengan banyak orang tertidur, akan lebih baik bagi orang yang harus mati, mati sesegera mungkin. Ini adalah salah satu kepercayaan Yun Ce dalam hidup. Yun Ce meminta orang secara acak untuk keberadaan kediaman Jenderal Field Utara, dan sosoknya menyeberangi malam yang berat. Ketika dia tiba di pintu masuk besar ke kediaman Jenderal Lapangan Utara, dia sudah berganti pakaian yang disimpan Feng Bai di cincinnya. Dia bahkan mengubah wajahnya agar tampak persis seperti wajah Feng Bai. Ekspresi arogan dan sikapnya, serta bagian tubuhnya yang longgar, tidak berbeda dari Feng Bai yang sebenarnya. Ketika penjaga di pintu masuk melihat Feng Bai, dia buru-buru mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan dengan hormat menyambutnya, Tuan Muda Feng, Anda telah tiba. Apakah Anda di sini untuk melihat Tuan Muda kita? Jawab Yun Ce dengan hidungnya di udara. Kemudian, dia mengulurkan lengannya dan menunjuk kepadanya, karena saya di sini selarut ini, tentu saja, saya memiliki hal-hal penting untuk dibahas. Anda, ikuti saya di dalam. Jangan bertanya, dan bawa saya ke kamarnya. Petik 2. Bahkan jika dia memasuki rumah Jenderal Field Utara, dia tidak akan tahu kamar mana yang merupakan kamar tidur Murong Yi. Karena itu, satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah meminta seorang penjaga membawanya ke sana. Ya, penjaga itu tidak berani untuk tidak setuju. Tuan Muda Feng, tolong ikuti saya. Bab 167 Pelet Darah Naga. Tuan Muda Feng, kami telah tiba di kamar Tuan Muda saya. Apakah Anda memiliki instruksi lain, Tuan Muda Feng? Setelah penjaga membawa Yun Ce ke pintu masuk kamar Murong Yi, ia membungkuk di pinggangnya, dan berkata dengan hormat. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibahas dengan Brother Murong. Tetap berjaga di sini dan hentikan siapapun agar tidak masuk. Memahami. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban penjaga, Yun Ce sudah mendorong membuka pintu dan memasuki ruangan. Murong Yi terbaring sakit-sakitan di tempat tidur. Dengan cedera berat yang dideritanya, dia seharusnya tidak berpikir untuk bangun setidaknya selama setengah bulan. Ketika dia mendengar seseorang memasuki ruangan, dia membuka matanya. Tetapi ketika dia akan menyala, dia menyadari itu adalah Feng Bai. Matanya bersinar seketika saat dia berjuang untuk duduk tegak. Bai, kamu datang pada jam selarut ini. Mungkinkah perbuatannya telah dilakukan? Dengan Suelang dan aku yang mengajaknya pada saat yang bersamaan, apakah kamu pikir ada kemungkinan gagal? Feng Bai tersenyum ketika dia berjalan mendekat. Jadi kamu mengatakan bahwa Yun Ce sekarang mati. Untuk sesaat, mata Murong Yi bersinar dalam kegembiraan dan kegembiraan. Tidak, Yun Ce berjalan ke sisi tempat tidur Murong Yi saat senyum misterius muncul di wajahnya. Dia belum mati. Tidak hanya dia tidak mati, dia juga masih hidup dengan sangat baik. Namun, untuk Anda, Murong Yi, Anda akan segera mati. Petik 2. Kata-kata Feng Bai mengejutkan Murong Yi sebentar, tetapi sebelum dia bahkan bisa mengucapkan sepatah kata pun, Yun Ce sudah mengulurkan tangannya dengan kecepatan kilat, dan mencengkeram tenggorokannya dengan erat. Gelombang, sepasang mata Murong Yi langsung melebar ke ekstrim. Dia meraih ke lengan Yun Ce dengan kedua tangan saat suara yang menyakitkan dan kering dikeluarkan dari tenggorokannya. Yun Ce tahu betul tentang parahnya cedera Murong Yi.
Murong Yi saat ini pada dasarnya bahkan tidak sedikit pun ancaman baginya, belum lagi bahwa ia bahkan telah membuat terobosan baru dengan kekuatan obat dari Gold Scale Dragon Transforming Pellet. Bahkan dua tangan yang memegang lengannya sendiri, longgar dan tidak berdaya. Melihat Murong Yi, yang tidak bisa lagi membuat suara lain selain erangan yang menyakitkan, Yun Ce tersenyum kejam. Dengan tangan kirinya, dia menggosok wajahnya, dan wajah Feng Bai langsung menghilang, mengungkapkan penampilan asli Yun Ce. Melihat Yun Ce, yang kurang dari 1 inci darinya, mata Murong Yi langsung melebar. Kedua matanya, di bawah kengerian dan ketakutan yang ekstrim, menonjol keluar, dan hampir meledak dari rongga matanya. Adikmu yang baik, Feng Bai dan Sue Lang, yang disewa kalian, ingin membunuhku. Tapi, sangat disayangkan, mereka adalah orang-orang yang mati, dan mayat mereka bahkan tidak selamat. Yun Ce menatap Murong Yi, dan tertawa rendah. Adapun kamu, Cek Tes, setelah mengalahkanmu dengan keadaan ini, pasti menyakitkan untuk tidak bisa melakukan apapun selain berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Saya mungkin menjadi orang yang baik sampai akhir, dan mengakhiri rasa sakit Anda. Saya akan mengirim Anda langsung ke Raja Neraka, ini akan memberimu kesempatan untuk mengadakan reuni awal dengan saudara-saudaramu yang baik juga. Petik 2. Mata Murong Yi yang melebar dipenuhi dengan ketakutan saat dia memohon belas kasihan. Dalam kehidupanmu selanjutnya, kamu sebaiknya tidak membuat murka saya lagi. Saat suara dingin Yun Ce jatuh, dia dengan keras mengerahkan kekuatan dari tangannya. Dengan kekuatan yang cukup untuk mengayunkan pedang kolosal tuan seperti yang dia inginkan, mematahkan leher Murong Yi terlalu mudah. Bersamaan dengan retakan, tulang-tulang di leher Murong Yi hancur total. Sepasang mata Murong Yi mencuat sekali lagi, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang dan tidak lagi bergerak. Kau benar-benar kejam dan tegas dalam pembunuhanmu. Dan setelah Anda membunuh, detak jantung Anda sebenarnya tidak berubah sama sekali. Sebelum kita bertemu, apakah Anda membunuh banyak orang? Tiba-tiba Jasmine bertanya dengan dingin. Banyak. Yun Ce menarik tangannya dan menjawab dengan tenang. Aku bahkan mungkin telah membunuh lebih dari kamu. Petik 2. Kamu terlalu naif. Jasmine mendengus jijik, dan tidak lagi bersuara. Naif. Istilah, naif, hanya digunakan untuk menggambarkan anak-anak, seperti gadis kecil yang lucu sepertimu, Jasmine. Kata Yun Ce dengan sangat lembut. Ketika Yun Ce meninggalkan kamar, dia sudah mengubah penampilan wajahnya kembali ke Feng Bai. Penjaga yang dia perintahkan untuk berjaga-jaga di luar pintu belum pergi, dan ketika dia melihat Feng Bai meninggalkan kamar, dia dengan cepat berkata dengan kepala menunduk, Tuan Muda Feng, kamu pergi. Yun Ce dengan jengkel menambahkan, Brother Murong sudah tertidur. Kalian sebaiknya tidak masuk dan mengganggunya. Petik 2. Ya, Tuan Muda Feng, selamat kembali. Petik 2. Setelah membunuh Tuan Muda yang hebat dari rumah tangga Gridfield Agung Utara, Yun Ce masih bisa secara terbuka meninggalkan tempat itu sementara diusir dengan hormat oleh pelayan rumah tangga. Perasaan semacam ini, sangat menyenangkan. Tanda pisah 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 tanda pisah. Pada hari kedua, berita kematian brutal putra Gridfield Agung Utara menyebar ke seluruh ibu kota seperti api. Dan Feng Bai dicap sebagai biang keladi atas pembunuhan Murong Yi. Kematian hebat Murong Yi telah terjadi tadi malam. Dan kemarin malam, Feng Bai adalah satu-satunya orang yang memasuki kamar Murong Yi. Tetapi ketika rumah tangga Murong mencari di mana-mana untuk keberadaan Feng Bai, mereka menemukan bahwa seolah-olah Feng Bai telah menghilang dari muka bumi dan mereka tidak dapat menemukan jejaknya, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Ini jelas menimbulkan kecurigaan bahwa Feng Bai mungkin membunuh Murong Yi dan melarikan diri. Ketika dia tidak dapat menemukan Feng Bai, Jenderal Agung Field Utara benar-benar marah. Dia membawa ribuan pasukan dan dengan hebatnya memblokir pintu masuk ke kediaman Jenderal Dataran Barat. Persaudaraan lama antara dua jenderal militer dengan demikian rusak di sana dan kemudian. Dan ketika dia juga tidak dapat menemukan Feng Bai, Jenderal Dataran Barat mulai curiga bahwa itu adalah tipuan yang dibuat oleh rumah tangga Murong, dan dengan demikian, dua keluarga besar itu mulai bertempur dalam pertempuran yang membuat langit berputar. Dan bumi dalam kegelapan, di mana hanya satu dari mereka yang akan selamat. Adapun pembunuh sejati, Yun Ce. Tidak ada orang yang mencurigainya. Ada kemungkinan yang pasti bahwa Murong Yi telah dibunuh oleh orang lain selain Feng Bai, tapi tempat seperti apa tempat tinggal Jenderal Lapangan Utara? Untuk membunuh Murong Yi diam-diam tanpa meninggalkan jejak di bawah pengawasan ketat di kediaman Jenderal Lapangan Utara akan membutuhkan seseorang dengan kekuatan setidaknya di tahap akhir dari alam mendalam bumi. Dan dengan demikian, Yun Ce tidak akan pernah dicurigai atas kematiannya. Jadi sementara kota kekaisaran berada dalam keadaan kekacauan besar, Yun Ce, yang kembali ke istana mendalam Blue Wind, tetap tenang seperti biasa. Setelah satu malam, luka dalam Yun Ce sudah hampir sembuh. Saat ini, dia bersembunyi di tempat tinggalnya dengan puluhan bahan obat dan harta yang berbeda ditempatkan di atas meja di depannya. Di bagian paling depan adalah 3 potong kristal mendalam cian yang telah dibelinya dari pasar bulan hitam 2 bulan lalu. Di tengah, di selembar daun hijau, ada beberapa lusin tetes darah gelap naga api. Sudah waktunya untuk memperbaiki pelet darah naga. 2 bulan yang lalu, dia sudah merencanakan untuk memperbaiki pelet darah naga, dan itulah sebabnya dia mengunjungi persekutuan pedagang bulan hitam, yang membawanya ke pertemuannya dengan peri kecil.
Tapi saat itu, jalan agung Budanya belum mencapai tahap pertama budidaya, sehingga jumlah darah naga api yang bisa dia ambil terbatas, dia hanya akan menanamkan 3 tetes darah naga api per pelet paling banyak. Ini akan menyia-nyiakan kristal mendalam Qian sampai tingkat tertentu, dan setelah berunding, ia memutuskan untuk menyerah pada pemurnian pelet sementara. Dan sekarang, dia mengambil 12 tetes darah naga api dari mayat naga api. Itu 12 tetes darah dari Kaisar Naga Mendalam. Dengan kata lain, dalam 3 pelet darah naga yang akan diolah, akan ada 4 tetes darah naga di setiap pelet. Untuk menahan 4 tetes darah Kaisar Mendalam Naga sekaligus dengan tubuh di alam mendalam sejati, jika orang lain mencobanya, itu pasti akan menjadi tindakan bunuh diri. Namun, Yun Ce telah berkultivasi di Jalan Agung Buddha sehingga ketahanan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia yakin bahwa tubuhnya akan sepenuhnya mampu menanggung 4 tetes darah naga. Yun Ce mengatur ramuan obat agar dan menempatkan kedua tangannya di ramuan. Dia menutup matanya, dan beberapa saat kemudian, kemampuan pemurnian Sky Poison Pearl diaktifkan. Cahaya hijau menyelimuti darah Flame Dragon dan bahan-bahan lainnya. Setelah beberapa saat, ketika Yun Ce mengambil kedua tangannya dari meja, terak berwarna berbeda memenuhi seluruh meja dan 3 manik-manik bola merah bersinar-bersinar muncul di tengah. Mereka berkilauan dan jelas, seperti 3 mutiara merah. Aroma obat misterius juga perlahan-lahan menyebar di sekitarnya. 100% murni, sempurna. Petik 2. Yun Ce mengambil 3 pelet obat dan berkata pada dirinya sendiri dengan puas. Beberapa ratus tahun warisan Sekte Cabang Xiao jelas bukan lelucon. Menyempurnakan pelet naga darah membutuhkan banyak bahan obat, dan kebanyakan dari mereka sangat berharga. Selain bahan inti, darah naga dan Qian mendalam kristal, 14 bahan lainnya diperoleh dari Trisri Sekte Cabang Xiao, dan jumlahnya lebih dari cukup untuk mengolah 3 pelet. Kalau tidak, jika Yun Ce harus mengumpulkan bahan-bahan ini sendiri, belum lagi menghabiskan sejumlah besar koin mendalam ungu, dia juga perlu menghabiskan setidaknya 2 hingga 3 bulan senilai waktu untuk berhasil mendapatkannya. Menyerap 1 pelet darah naga akan membutuhkan setidaknya 2 hari, dan untuk 3 pelet, 6 hari akan cukup untuk sepenuhnya menyerapnya. Pada saat itu, kekuatannya yang paling dalam akan dinaikkan oleh setidaknya 2 tingkat. Dan peningkatan kekuatan yang dalam ini hanya sekunder, darah Kaisar Mendalam Naga. Akan membawa manfaat yang tak terukur pada darah, tubuh, pembuluh darah yang dalam, dan tulangnya. Apa pelet obat ini? Tepat ketika Yun Ce hendak mencicipi pelet obat yang telah dia olah dengan menggunakan Sky Poison Pearl, suara dingin dan lembut datang dari punggungnya. Bibir Yun Ce tersenyum, dan kemudian, dia berbalik dengan wajah penuh keheranan. Dalam visinya, berpakaian seluruhnya putih, dengan kulit seputih salju, seorang gadis cantik tak tertandingi dengan disposisi yang luar biasa berdiri di sana. Sepasang mata indahnya yang seperti permata menatap pelet obat yang dipegangnya. Matanya terlalu indah, meskipun mereka memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang, mereka masih bisa menggerakkan hati seseorang. Peri kecil, kamu akhirnya mau bertemu denganku. Saat itu, Anda tiba-tiba pergi. Aku bertanya padamu, apa pelet obat ini di tanganmu? Peri kecil mengabaikan kata-katanya, dan berkata dengan dingin, mengapa aku merasakan aura Kaisar Mendalam Realem yang dipancarkan dari pelet ini? Mengapa dia muncul atas kemauannya sendiri hanya dengan aura dari pelet obat biasa? Ekspresi Yun Ce tumbuh khusyuk, dan dia hanya bisa menjelaskan apa yang diperintahkan. Ini disebut pelet darah naga, dan itu adalah pelet obat yang disuling dari darah naga. Setelah meminumnya, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Anda yang mendalam, itu juga akan memperkuat tubuh Anda dan meningkatkan daya tahan Anda terhadap ribuan penyakit. Adapun mengapa itu memancarkan aura Kaisar Mendalam Realem. Yun Ce merenungkan ini sejenak, sebelum dengan jujur mengatakan, itu karena darah naga yang digunakan untuk mengolah pelet ini berasal dari Kaisar Naga Mendalam. Petik 2. Mata peri kecil berkedut sedikit ketika perasaan takjub yang samar melintas. Dia mengambil langkah maju dan sekali lagi, melihat pelet di tangan Yun Ce. Bibirnya terbuka, kamu sebenarnya bisa mengolah pelet juga. Dan Anda bahkan mampu memperbaiki pelet obat dengan aura bermutu tinggi. Bahkan di dalam seluruh istana mendalam angin biru ini, mustahil untuk menemukan pelet obat yang lebih baik daripada yang ada di tanganmu, dan aku belum pernah mendengarnya, atau melihat metode yang kamu gunakan untuk mengolah pelet obat. Petik 2. Sebelumnya, dia telah melihat proses pemurnian obat Yun Ce dengan sangat jelas. Tidak ada penggunaan tungku, tidak ada penggunaan api, tidak ada pencampuran atau pengumpulan energi yang mendalam. Dengan apapun kecuali tangannya, hanya dalam 10 napas, tumpukan bahan berubah menjadi 3 pelet obat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa itu telah terjadi. Dan dari apa yang dia ketahui, orang-orang yang mampu memperbaiki pelet obat yang mengeluarkan aura tingkat tinggi, di seluruh kekaisaran angin biru ini, jumlahnya kurang dari 10, dan proses penyulingan mereka panjang dan sulit. Sebelumnya, Yun Ce bahkan tidak tampak seperti sedang memperbaiki pelet obat, dia hanya tampak seolah-olah sedang melakukan trik sulap. Bab 168 Keputusan. Pernahkah Anda mendengar tentang formasi pelet? Tanya Yun Ce dengan ekspresi misterius. Formasi pelet. Formasi pelet adalah jenis formasi tanpa bentuk, jenis formasi khusus yang digunakan untuk menghaluskan pelet. Guru saya pernah berkata bahwa menggunakan tungku dan api adalah metode yang paling umum, tetapi juga merupakan metode paling dasar untuk memurnikan obat, karena metode ini akan menyebabkan sebagian besar efek obat hilang dan juga memiliki tingkat kegagalan tertinggi. Tetapi dengan menggunakan formasi pelet, Anda akan mencapai efek yang berbeda.
Dengan menggunakan formasi untuk langsung mengekstrak dan memadukan bahan-bahan, pada dasarnya tidak ada efek obat yang akan hilang selama proses, tingkat kegagalannya rendah, dan waktu yang digunakan juga jauh lebih pendek. Apa yang saya gunakan sebelumnya, adalah formasi pelet yang saya bicarakan. Petik 2. Yun Ce menyelesaikan penjelasannya tanpa mengubah ekspresi wajahnya dan detak jantungnya. Tapi, apa yang dia katakan bukan sepenuhnya gertakan. Di dunia ini, memang ada hal semacam ini yang disebut formasi pelet. Majikannya di benua Azure Cloud tahu bagaimana menggunakannya, dan di benua langit yang mendalam ini, orang-orang luar biasa yang tahu cara menggunakan formasi pelet mungkin juga ada. Tapi tidak peduli seberapa berpengalaman atau terampilnya seseorang dengan formasi pelet dan kemampuan pemurnian, tidak mungkin untuk membandingkannya dengan harta karun surgawi yang mendalam, Sky Poison Pearl. Alis Little Fairy sedikit melengkung. Kata-kata, formasi pelet, tidak sepenuhnya asing baginya, agaknya, dia sepertinya memiliki sedikit kesan tentang itu. Dan karena kesannya tentang ini adalah buram ini, itu membuktikan bahwa formasi pelet jarang muncul, yang juga membuktikan bahwa orang yang mampu menggunakan formasi pelet bahkan lebih jarang. Paling tidak, dokter jenius nomor 1 Kekaisaran Angin Biru, Gu Qiuhong, tidak tahu bagaimana menggunakannya, dan demikian pula, apoteker utama di sektenya juga tidak tahu bagaimana menggunakannya. Juga tidak pernah menyebutkannya sebelum. Tapi anak muda di hadapannya, dengan hanya menutupi bahan-bahan dengan tangannya, mampu mengubah tumpukan bahan menjadi 3 pelet yang memancarkan aura kaisar mendalam. Formasi pelet, yang dia bicarakan, meskipun itu mengejutkannya, tidak benar-benar tidak bisa dipercaya. Keberatan kalau aku melihat peletmu itu. Peri kecil mengulurkan tangan seputih salju ke arah Yun Ce. Tanpa menunggu persetujuan Yun Ce, angin dingin bertiup, dan pelet darah naga terbang ke tangannya. Mengangkat pelet darah naga dengan jari-jarinya dan merasakan aura yang terkandung di dalamnya, mata peri kecil bersinar sedikit lagi. Apa yang tersembunyi dalam pelet darah naga ini tidak diragukan lagi adalah aura naga, dan memiliki aura naga kaisar mendalam. Naga dipuja sebagai raja binatang buas. Tidak peduli jenis naga, baik itu naga biasa atau subspesies, naga masih sangat dihormati di antara binatang surgawi dalam legenda kuno, peringkat di atas burung phoenix, serigala langit, gagak emas, dan binatang surgawi serupa lainnya. Kekuatan tirani dari tubuh naga tidak bisa dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya di dunia. Bahkan darah, tulang, sisik, hati, dan dagingnya. Tidak satupun dari mereka bukanlah harta duniawi. Tetapi, karena tirani mereka yang ekstrim, tanpa melalui proses pemurnian yang rumit, mereka tidak bisa begitu saja digunakan pada tubuh manusia, jika tidak, manusia tidak hanya mendapatkan manfaat apapun, tetapi justru akan membahayakan tubuh. Sesuatu yang datang dari Kaisar Naga yang mendalam bahkan lebih dari itu. Tetapi aura naga di dalam pelet ini sebenarnya sangat lembut, dan dengan asimilasi dari berbagai bahan obat lain, ia menjadi lebih terbiasa dengan mekanisme tubuh manusia. Meskipun memiliki aura Kaisar Naga mendalam, bahkan seorang praktisi di alam mendalam roh mungkin bisa mengolahnya dalam tubuhnya. Terbukti, di matanya, pelet ini jelas bukan masalah kecil. Dengan satu gerakan jari peri kecil, pelet darah naga terbang kembali ke tangan Yun Ce. Mata indahnya memandang ke arah Yun Ce, dan dia dengan tenang berkata, "Aku ingin bertanya padamu. Anda mengaku sebagai dokter yang jenius, dan kemampuan medis Anda sungguh menakjubkan. Anda bahkan dapat mendetoksifikasi racun asal di tubuh saya hanya dengan lambaian tangan, dan dengan mudah mengetahui tentang parasit yang Saint medis, Gu Qiuhong, tanam ke dalam tubuh Kaisar Angin Biru. Anda bahkan tahu tentang formasi pelet, dan Anda dapat dengan santai memperbaiki pelet bermutu tinggi. Dengan kemampuan seperti ini, salah satu dari mereka cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Selama Anda ingin bergabung dengan sebuah sekte, saya percaya setiap sekte di Blue Wind Empire akan memperpanjang undangan mereka untuk entry Anda, memungkinkan Anda untuk mendapatkan status yang sangat tinggi dan kemuliaan yang tak ada habisnya. Jadi, mengapa Anda menyimpan diri Anda di dalam istana mendalam Blue Wind kecil ini, dan menjadi murid Inner Palace biasa?" Petik 2. Saat seseorang memasuki sebuah sekte, ia tidak diizinkan meninggalkannya untuk seumur hidupnya, dan seluruh hidupnya akan didedikasikan hanya untuk satu sekte itu, jika tidak, ia akan diperlakukan sebagai pemberontak. Bagi saya, itu pada dasarnya tidak berbeda dengan memasuki sel penjara. Apa yang saya perjuangkan, adalah kebebasan absolut. Yun Ce tidak berbicara setengah kalimat terakhir, yang adalah kontrol absolut. Dan terlepas dari apakah yang pertama atau yang terakhir, syarat pertama dan terakhir baginya untuk mencapai tujuannya adalah memiliki kekuatan yang hebat. Ini bukan karena dia mencintai otoritas atau memandang rendah orang lain, itu karena dia telah kehilangan terlalu banyak, dan sekarang setelah dia bereinkarnasi, dia tidak lagi ingin kehilangan lagi. Ekspresi peri kecil tidak berubah, dan dia bahkan tidak membuat sedikit reaksi terhadap kata-kata arogannya. Dia bertanya lagi, "Karena kamu berjuang untuk kebebasan, mengapa kamu memberitahu aku kemampuan yang kamu miliki? Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menyebarkan berita? Jika sekte-sekte itu ingin mengetahui teknik-teknik medis yang luar biasa dan kemampuan pemurnian yang Anda miliki, dan karena Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri atau membalas, pada saat itu, Anda bahkan tidak akan dapat berpikir bebas dan aman dari bahaya. Anda akan mengirim, atau dipaksa untuk mengirim." Petik 2. Itu karena aku percaya padamu. Yun Ce tersenyum. Untuk orang sepertiku, mengingat level kekuatanmu, tidak perlu bagimu untuk melirikku sekilas. Tetapi bahkan untuk makhluk sepele seperti saya,
ketika saya menderita cedera berat, Anda tidak pergi saat itu juga, alih-alih, kamu memperhatikanku selama beberapa hari, dan bahkan menggunakan senimu yang dalam untuk menyembuhkanku. Dan, kamu bahkan kembali setelah 2 bulan karena janji yang kami buat, dan menyelamatkan hidupku ketika aku dalam bahaya semalam. Dari semua ini, saya dapat menyimpulkan bahwa meskipun Anda terlihat sedingin es di permukaan, Anda sebenarnya baik hati. Dan, untuk orang yang sangat cantik seperti peri kecil, bahkan jika seseorang memanggilmu peri yang sebenarnya, aku pasti akan mempercayainya juga. Tidak peduli bagaimana aku memandangmu, aku tidak bisa membayangkanmu sebagai orang jahat. Petik 2. Petik 2. Huff, berlidah glip. Mata cantik peri kecil bergeser ke samping. Meskipun dia tidak terdengar terganggu oleh kata-katanya, tatapannya secara tidak sengaja melembut sedikit. Peri kecil, boleh aku bertanya sesuatu? Yun Ce tiba-tiba berkata. Kamu harus. Seseorang dari Frozen Cloud Asgard, kan? Yun Ce menyelidiki. Peri kecil tidak menjawab. Dia tidak mengakuinya, juga tidak menyangkalnya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggap diammu sebagai ya. Yun Ce tertawa, dan kemudian, setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, lalu, apakah Anda tahu seseorang bernama Xia Qingyue? Dia harus menjadi murid Frozen Cloud Asgard Anda. Petik 2. Peri kecil tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Yun Ce, kamu tahu Xia Qingyue? Yun Ce terkejut dengan reaksi peri kecil terhadap nama Xia Qingyue. Dia mengangguk dan berkata, aku kenal dia. Saya sudah mengenalnya sejak saya masih muda. Karena, seperti dia, saya juga lahir di Floating Cloud City. Namun, saya mendengar bahwa dia telah menikah dengan seseorang, dan tidak lama setelah pernikahannya, meninggalkan Floating Cloud City dan menuju ke Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Betul, Qingyue memang murid Asgard kami. Tapi, Anda tidak perlu bertanya tentang hal-hal tentang dirinya lebih jauh. Setelah berhenti sejenak, dia menatap Yun Ce, dan berkata, jika kamu mewakili Istana Kekaisaran di turnamen ranking angin biru tahun ini, kamu mungkin bisa melihatnya. Petik 2. Dia akan berpartisipasi dalam turnamen ranking angin biru tahun ini. Kata Yun Ce terkejut. Tapi, dia seumuran denganku. Dia baru berusia 17 tahun baru-baru ini, bukankah terlalu kuat baginya untuk berpartisipasi? Dulu ketika dia berpisah dari Xia Qingyue, kekuatan mendalam Xia Qinik berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatan sejatinya, paling-paling, itu hanya akan berada di alam mendalam yang baru lahir. Dengan Naschen mendalam realm sebagai titik awalnya, berpartisipasi dalam turnamen peringkat Blue Wind hanya dalam waktu 1,5 tahun, lebih dari sekadar kuat. Huff, itu secara alami tidak mungkin untuk orang lain, tapi itu mungkin untuk Qingyue. Di turnamen sebelumnya, Ling Yun mampu menempati posisi teratas pada usia 17, Xia Qingyue Frozen Cloud Asgard kami mampu melakukannya juga. Bakat dan kemampuan pemahaman Qingyue tidak pernah terlihat sebelumnya sejak zaman kuno, dan dapat dikatakan tidak tertandingi. Bahkan Ling Yun pasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam kompetisi ranking Blue Wind mendatang, Qingyue hanya memiliki satu lawan, dan itu Ling Yun. Jika Qingyue berpartisipasi dalam turnamen ranking sebelumnya, Frozen Cloud Asgard kita pasti akan naik ke atas. Dan bahkan jika dia menghadapi Ling Yun saat ini, Qingyue pasti tidak akan kalah. Petik 2. Saat dia berbicara tentang Xia Qingyue, sikap Little Fairy benar-benar berbeda dari biasanya. Nada acuh tak acuhnya membawa rasa kebanggaan dan harapan yang dalam, dan tentu saja, rasa percaya diri yang mendalam. Yun Ce terdiam lama. Lan Suerwo pernah menggambarkan kepadanya kekuatan mengerikan yang dimiliki Ling Yun. Dan saat ini, dari kata-kata Little Fairy, dia benar-benar memiliki banyak keyakinan bahwa Xia Qingyue akan mampu mengalahkan Ling Yun, yang sudah berusia 20 tahun. Dia telah menganugerahkan Vena spiritual Dewa Surgawi pada Xia Qinyu, tetapi bakat tidak hanya terdiri dari hadiah yang dibawa oleh Vena yang dalam, tetapi juga pemahaman tentang hukum yang mendalam, kemampuan untuk mengendalikan mereka, pemahaman, Del. Tahun Ling Yun memperoleh posisi teratas dalam turnamen ranking, Xia Qingyue baru berusia 14 tahun, dan baru saja memasuki realm mendalam yang baru lahir, sementara Ling Yun sudah berada di tingkat ke-9 Spirit Realm. Saat ini, Ling Yun pasti telah menembus alam mendalam roh, dan melangkah ke alam mendalam bumi. Untuk dapat memasuki alam mendalam bumi di bawah usia 20, pada generasi muda dari seluruh Blue Wind Empire, Ling Yun kemungkinan besar adalah satu-satunya. Tidak mungkin bagi Frozen Cloud Asgard untuk tidak mengetahui perbedaan besar dalam kekuatan ini, tetapi mereka masih memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu bersaing dengan Ling Yun. Hati Yun Ce mulai berdenyut tak terkendali. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka bakat yang dimiliki istrinya Qingyue, benar-benar sedikit menakutkan. Aku tahu kamu tidak akan mempercayainya, dan kamu juga tidak harus percaya. Anda telah bertemu Ling Yun kemarin, dan bahkan memujinya karena tidak memiliki kekurangan. Tapi sangat disayangkan turnamen ranking angin biru yang akan datang ini akan menjadi penyebab kejatuhannya. Petik 2. Yun Ce mengangguk perlahan, dan berkata dengan lembut, jadi dia sudah menjadi tangguh ini. Peri kecil, apakah kamu kebetulan tahu tentang pria yang sangat beruntung ini yang benar-benar bisa menikahi gadis yang begitu tangguh dan menjadikannya sebagai istrinya? Alasan dia menikah adalah untuk memotong ikatan duniawinya yang tersisa, dan agar keluarganya tidak membawa beban nama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan janji. Ketika Palace Master mengalami nasib yang menentukan dengan bakatnya, dia merasakan ketulusannya, jadi dia tidak sedikit pun khawatir.
Menambahkan itu, orang yang dia nikahi adalah seseorang dengan urat nadi yang pincang sejak lahir, dan dia hanya bisa menjadi orang cacat. Seumur hidupnya, Qin Yu juga bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengembangkan perasaan apapun terhadapnya, karenanya, dibuat pengecualian dan dia menjadi murid Asgard yang pertama menikah. Setelah menikah, dia segera kembali ke Frozen Cloud Asgard kami. Di masa depan, dia tidak akan pernah bertemu dengan orang yang dia nikahi lagi. Petik 2. Yun Ce. Seperti yang kamu katakan, dia memang pria yang sangat beruntung. Bahkan jika ada puluhan ribu dari dia tidak akan pernah layak dari Qin Yue. Tapi, karena dia dan Qin Yu resmi menikah, itu bisa dianggap sebagai bantuan besar yang diberikan kepadanya oleh surga. Peri kecil melirik Yun Ce, dan melanjutkan, mengenai Qin Yue, hanya ini yang bisa aku katakan padamu. Karena Anda mengungkapkan banyak rahasia Anda di depan saya, kata-kata ini dapat dianggap sebagai pembayaran saya. Petik 2. Buk, buk. Ketukan ringan di pintu terdengar, dan suara Lan Suerwo datang dari sisi lain pintu. Saudara Junior Yun, apakah Anda di dalam? Pada saat yang sama dengan ketukan di pintu, aurora es berkibar di depan mata Yun Ce, dan seperti mimpi yang tersebar, peri kecil menghilang dari ruangan. Yun Ce berjalan untuk membuka pintu, dan sebelum Lan Suerwo bisa mengatakan apa-apa, dia berkata dengan tegas, kakak senior, saya telah memutuskan. Saya ingin berpartisipasi dalam turnamen ranking angin biru yang akan datang ini. Petik 2. Bab 169 Keberangkatan yang tegas. Ah, kata-kata tiba-tiba Yun Ce mengejutkan Lan Suerwo untuk sementara waktu. Lalu, dia langsung mengangguk. Jika kamu mau, tentu saja kamu bisa. Bagaimanapun, tidak peduli hasilnya, berpartisipasi dalam turnamen ranking adalah pengalaman yang baik, dan Anda akan menciptakan fondasi yang baik untuk partisipasi Anda 3 tahun kemudian. Hanya saja, Istana Kekaisaran hanya diperbolehkan mengirim 3 orang untuk berpartisipasi. Ketiga orang ini harus dipilih dari kompetisi yang adil, dan saya tidak memiliki hak mutlak untuk mengambil keputusan juga. Jadi, jika saudara Junior Yun benar-benar ingin berpartisipasi dalam turnamen Blue Wind mendatang, dalam waktu setengah tahun, Anda harus memasukkan 3 penempatan teratas dari Inner Palace Heavenly mendalam ranking. Petik 2. Saat ini, Yun Ce telah mengambil alih posisi Murong Yi di peringkat mendalam surgawi, dan peringkat 73. Untuk masuk ke 3 tempat teratas dari 73 tempat dalam setengah tahun, tidak ada yang akan percaya itu akan benar-benar terjadi jika mereka mendengarnya. Juga tidak akan percaya bahwa tempat ke-7, Suelang, atau yang ke-36 tempat, Feng Bai, dari peringkat mendalam surgawi telah meninggal di tangan Yun Ce. Dengan kata lain, dengan kekuatan yang dimiliki Yun Ce saat ini, dia setidaknya berada di posisi ke-7 atau lebih. Aku tahu, Yun Ce mengangguk. Tatapannya yang lembut namun tegas memandang ke arah Lan Suerwo. Aku akan berusaha keras untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking, dan di turnamen ini, aku tidak akan pergi ke sana demi pengalaman, alih-alih, aku akan berpartisipasi di dalamnya dengan serius. Jadi, kakak perempuan senior, setelah ini, aku akan pergi untuk beberapa waktu. Petik 2. Pergi. Cahaya di mata Lan Suerwo bergerak, dan dia buru-buru meraih tangan Yun Ce. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu harus pergi? Yun Ce mengambil tangan kecil Lan Suerwo dan memegangnya, dan berkata dengan lembut, kakak senior, apakah Anda ingat hal-hal yang saya katakan malam itu? Saya mengatakan bahwa saya akan memberi Anda bahu yang dapat Anda andalkan, dan bahwa saya akan menanggung beban berat yang tak terbayangkan itu menggantikan Anda. Hanya saja, bahkan jika saya memiliki resolusi untuk melakukannya, dengan cara saya sekarang, saya masih terlalu lemah, saya pada dasarnya tidak memiliki bahu semacam itu. Hal-hal yang Anda bawa, saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terlibat di dalamnya. Jika saya melangkah ke masalah ini dengan cara saya sekarang, tidak hanya saya tidak akan bisa mengambilnya untuk Anda, saya juga akan menjadi beban Anda dan sumber kekhawatiran Anda. Saya bahkan mungkin menjadi kelemahan Anda. Petik 2. Dulu ketika saya menerima undangan dari Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga pada saat yang sama, Instruktur Qin telah menyarankan saya untuk mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari Anda, karena hanya melakukan itu akan menjadi yang terbaik untuk Anda, dan itu akan menjadi semacam perlindungan untuk diriku sendiri juga. Tetapi sesuatu seperti itu, adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan. Mengenai bagaimana menghadapi undangan dari Putra Mahkota dan Putra Ketiga, saya telah merenungkannya beberapa hari ini. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang saya miliki saat ini, tidak peduli seberapa terselesaikannya saya, tidak peduli seberapa sombongnya saya tidak dapat menyangkal bahwa saya saat ini, tidak memiliki kemampuan maupun kualifikasi untuk terlibat dalam turbulensi di dalam Istana Kekaisaran, dan aku juga tidak bisa membawa sebagian dari bebanmu. Setidaknya, jika Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga ingin kematian saya, itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipenuhi untuk mereka berdua. Petik 2. Jadi, mengenai undangan mereka, aku tidak bisa memilih. Karena saya tidak dapat memutuskan keduanya, saya juga tidak dapat memilih keduanya atau menolak keduanya pada saat yang sama, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan, adalah memilih keduanya, dan diam-diam pergi. Petik 2. Ini adalah pilihan yang dibuat Yun Ce setelah merenungkannya selama beberapa hari terakhir. Sebagai Putra Mahkota dan Pangeran Kekaisaran, mereka memiliki banyak bawahan, dan jumlah ahli dalam jumlah ini bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa bayangkan. Setelah meninggalkan Floating Cloud City, dia telah menghabiskan waktunya berbaur dengan generasi muda, jadi dia masih bisa unggul hingga tingkat tertentu.
Namun, pertempuran di dalam Istana Kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran dalam lingkaran generasi muda. Hanya dengan jumlah praktisi, di antara bawahan putra mahkota dan pangeran ketiga, para ahli dalam jumlah realem bumi mendalam tidak kurang dari 100, dan para ahli di alam mendalam Sky pasti juga ada. Bahkan mungkin ada banyak praktisi alam mendalam langit yang dekat dengan kaisar alam mendalam yang melayani di bawah mereka. Tidak peduli siapa yang dipilih Yun Ce, dia akan terseret ke lingkaran ini. Dengan kekuatan mendalam yang begitu lemah di dalam lingkaran itu, dia bahkan tidak akan mampu memengaruhi seluruh situasi sekecil apapun. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah pengaruh terhadap generasi muda. Jika dia melangkah ke dalam situasi yang bergolak di dalam Istana Kekaisaran seperti sekarang, selain meningkatkan kekhawatiran dan kekhawatiran Lan Suerwo, gelombang perubahan apa yang bisa dia bawa? Dan mengenai semua ini, sebagai putri kekaisaran, Lan Suerwo bahkan lebih jelas tentang masalah ini daripada Yun Ce. Bibirnya sudah bergerak beberapa kali, tetapi dia tidak bisa memaksa diri untuk mengatakan apapun. Dalam beberapa hari terakhir, dia khawatir Yun Ce akan terseret ke dalam urusannya, dan dia pergi, pasti pilihan paling aman yang tersedia baginya. Namun, dia tidak tahan untuk membiarkan Yun Ce pergi, karena dia tidak bisa lagi membayangkan hari tampanya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi Yun Ce sudah menjadi pilar pendukung di hatinya, serta rezeki. Jika dia pergi sekarang, dia akan kehilangan apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dia memilih untuk mengangguk dan berkata dengan lembut. Meninggalkan itu bagus juga, tidak, itu yang terbaik. Jika Anda hanya seorang murid Inner Palace biasa, mereka masih akan mencoba untuk memenangkan Anda, tetapi itu tidak akan begitu mendesak dan sengit. Namun, pengaruh Anda saat ini terhadap kota kekaisaran terlalu kuat. Pilihan Anda pasti akan mempengaruhi kecenderungan para praktisi muda ke tingkat yang sangat besar. Jadi, tidak peduli siapa yang Anda pilih, itu pasti akan menjerumuskan Anda ke dalam. Pada saat yang sama, Anda akan menderita kebencian dari pihak lain. Dan Anda bahkan mungkin akan dibunuh. Petik 2. Beberapa hari ini, aku ingin menasihati kamu untuk sementara waktu meninggalkan kota kekaisaran juga. Namun, aku tidak tahan berpisah denganmu. Di kota kekaisaran ini, hatiku tidak pernah bisa tenang. Jika kamu meninggalkan sisiku juga, aku. Lan Suerwo menggigit bibirnya, dan dengan erat memegang tangan Yun Ce. Yun Ce menggelengkan kepalanya, dan berkata, kakak senior, kamu tidak perlu khawatir. Saya hanya akan pergi sementara, dan saya juga tidak akan pergi untuk waktu yang lama. Sebenarnya, lolos dari undangan Pangeran Mahkota dan Pangeran Ketiga hanyalah salah satu dari dua alasan mengapa saya ingin meninggalkan kota kekaisaran. Alasan lainnya adalah saya ingin pergi berlatih. Istana mendalam Blue Wind memang merupakan tempat di mana banyak praktisi ingin berlatih, tetapi tempat ini terlalu nyaman. Ada tekanan, tetapi tidak kuat. Anda akan menerima cedera, tetapi itu tidak akan mengancam jiwa. Saya membutuhkan tempat yang dapat mendorong saya lebih jauh, sehingga memberi Anda bahu yang bisa Anda andalkan sesegera mungkin. Setengah tahun. Kakak senior, beri saya waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun, saya pasti akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Waktu setengah tahun, memang sangat singkat sebagai durasi latihan seorang praktisi. Adapun mengapa Yun Ce akan mempersingkat waktu yang dikenakan pada dirinya sedemikian rupa, pertama karena turnamen ranking Blue Wind akan berlangsung dalam setengah tahun. Namun, alasan yang paling penting adalah bahwa dia takut semacam perubahan besar akan terjadi di Istana Kekaisaran ketika dia tidak berada di sisi Lan Suerwo jika durasinya terlalu lama. Lalu, kemana kamu akan pergi untuk setengah tahun ke depan? Sudahkah Anda memutuskan? Lan Suerwo bertanya dengan cemas. Belum, tetapi saya percaya bahwa saya akan dapat menemukan tempat segera setelah meninggalkan kota kekaisaran. Kata Yun Ce dengan ekspresi santai. Dengan susah payah, Lan Suerwo menekan keengganan yang melonjak dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, setengah tahun juga tidak terlalu lama. Karena Anda sudah memutuskan, saya akan tinggal di kota kekaisaran, dan dengan tenang menunggu Anda kembali. Tapi, tidak peduli apa, jangan terlalu memaksakan dirimu, dan terlebih lagi, jangan biarkan dirimu terancam. Alasan mengapa aku masih tinggal di Istana Kekaisaran, adalah karena aku tidak bisa meninggalkan ayahku. Kemarin, saya pribadi mengunjungi Guild Merchant Bulan Hitam. Tapi, bahkan merchant-merchant Bulan Hitam tidak pernah memiliki bunga jiwa pembakaran sebelumnya. Jika ini adalah takdir ayahku, maka, ketika ayah meninggal, aku akan menyerahkan identitasku sebagai seorang putri, dan pergi kemanapun kau pergi. Baik perjuangan di Istana Kekaisaran, maupun kebencianku terhadap orang yang membunuh ayahku tidak akan lagi penting. Saya hanya ingin memiliki Anda sepanjang hidup saya, dan itu saja sudah cukup. Karena itu, Anda pasti tidak terlalu memaksakan diri, oke. Petik 2. Hati Yun Ce bergetar hebat dari kata-kata ini. Dia mengulurkan tangannya, dan memeluk Lan Suerwo dengan erat. Kata-kata ini saja, sudah cukup bagi Yun Ce untuk tidak pernah memunggunginya selama hidupnya. Namun, untuk Lan Suerwo, dan untuk Yun Ce, tekanan terbesar mereka bukanlah perjuangan di Istana Kekaisaran, melainkan, Fen Juecheng dari klan surga yang terbakar. Saudara junior Yun, kapan kamu berencana untuk pergi? Petik 2. Sekarang. Petik 2. Aku tidak akan menyerahkan identitasku sebagai murid Blue Wind Mendalam Palace. Adapun kepala istana Qin dan Yuanba, kakak perempuan, tolong bantu saya menyampaikan keputusan saya kepada mereka. Setengah tahun kemudian, saya akan kembali. Saya pasti akan kembali.
Membawa semua barang-barangnya dan dengan Lan Suerwo mengirimnya dengan mata berkaca-kaca, Yun Ce diam-diam meninggalkan istana mendalam angin biru, serta kota kekaisaran angin biru. Mengapa kamu membuat keputusan yang begitu tiba-tiba? Di belakangnya, suara Little Fairy, dingin dan tenang terdengar. Peri kecil sekali lagi mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, menyebabkan hati Yun Ce merasa nyaman. Itu bukan keputusan yang tiba-tiba. Pikiran untuk pergi muncul beberapa kali dalam pikiran saya selama 2 hari terakhir. Petik 2. Meskipun dia memiliki pemikiran untuk pergi, dia sangat ragu-ragu. Dia pasti tidak akan memberitahu peri kecil bahwa alasan mengapa dia tiba-tiba membuat situasi yang menentukan adalah karena pernyataan yang dia buat tentang Xia Qinyu, yang telah membuatnya sangat bersemangat. Lalu, kemana kamu memutuskan untuk pergi? Yun Ce menatap ke arah timur laut, dan perlahan-lahan berkata, tempat di mana binatang buas yang merajalela hidup. The Wasteland of Death yang membentang 950 km. Apa? Nama, Wasteland of Death, sebenarnya bisa menyebabkan bahkan peri kecil, yang kekuatannya hanya setengah langkah dari Kaisar Mendalam Realm, untuk menahan sedikit kejutan dalam suaranya. Kamu benar-benar pergi ke sana untuk berlatih. Tempat itu telah disebut sebagai surga bagi binatang buas yang dalam, dan neraka bagi para praktisi. Tak terhitung praktisi yang meninggal di sana setiap tahun. Petik 2. Saya tahu, saya telah mendengarnya dari kakek ketika saya masih sangat muda. Tetapi saya tidak berharap bahwa akan datang suatu hari ketika saya harus melangkah ke dalamnya. Saya percaya bahwa di dalam seluruh Blue Wind Empire, tidak ada tempat yang lebih baik untuk berlatih. Kata Yun Ce dengan tenang. Karena kamu sudah memutuskan tujuan, mengapa kamu tidak memberitahunya? Yun Ce menghela nafas. The Wasteland of Death adalah salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di Kekaisaran Angin Biru. Jumlah binatang buas yang berada di dalamnya setidaknya 100 kali lebih banyak dari 10.000 Beast Mountain Rank. Jika saya mengatakan ini padanya, dia pasti akan mengkhawatirkan keselamatan saya setiap hari dan malam, dan menyebabkan dia tidak bisa tidur dan kehilangan makan. Petik 2. Peri kecil tidak lagi mengatakan apa-apa. Yun Ce membawa pedang berat di punggungnya, mengambil peta yang telah dia beli sebelumnya dan meliriknya. Seolah-olah dia terbang, dia berlari ke arah utara dan dengan cepat menghilang di ujung jalan, meninggalkan Blue Wind Imperial City, yang dipenuhi dengan pergerakan dari bayang-bayang, jauh di belakang. Dia sombong, tapi jelas tidak buta. Retret sementara, semua demi kembali lebih kuat dari sebelumnya. Tanda pisah 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 tanda pisah. 10 hari kemudian, The Wasteland of Death adalah salah satu area di Blue Wind Empire yang memiliki reputasi sempurna sebagai berbahaya dan brutal. Mencakup 950 km panjang dan lebar 800 km, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di tanah kosong, dan binatang buas yang dalam ini kebanyakan liar dan ganas. Seiring dengan reputasinya, populasi padat dari binatang buas yang dalam menarik banyak praktisi dan pemburu harta karun. Namun, setiap tahun, kematian para praktisi di daerah itu jumlahnya lebih dari 100.000. Karena itu, dari sini, tempat itu dinamai, Tanah Nisan Maut. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit malam yang cerah, menyelimuti kota terdekat dengan Wasteland of Death dengan suasana luhur. Dari kejauhan, raungan binatang buas yang dalam dapat terdengar terus-menerus, satu demi satu. Setiap penginapan yang tak terhitung jumlahnya terletak di kota dipenuhi dengan praktisi dari seluruh. Wasteland of Death hanya berjarak 15 km dari kota, dan semua tamu di penginapan adalah orang-orang yang ingin menantang Wasteland of Death. Di bawah langit malam, tertarik oleh atmosfer yang luhur, seorang pemuda yang tampak tenang membawa pedang berat di punggungnya perlahan berjalan mendekat. Aku akhirnya di sini. Petik 2. Melihat cahaya yang bersinar dari jendela penginapan dan mendengar raungan binatang buas yang mengintimidasi datang dari jauh, pemuda itu berhenti dan melihat ke kejauhan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bab 170 Wasteland of Death. Yun Ce memilih rumah tamu untuk tinggal secara acak, tetapi dia tidak pergi tidur. Sebaliknya, dia duduk di tempat tidur dan menempatkan pelet darah naga terakhir ke mulutnya. Selama perjalanannya dari Blue Wind Imperial City ke sini, dia sudah menelan 2 pelet darah naga. Penyempurnaan dan penyerapan masing-masing pelet memakan waktu sekitar 1 atau 2 hari, tetapi dengan perlindungan Little Fairy dari bayang-bayang, dia tidak perlu khawatir. Saat pelet darah naga memasuki tubuhnya, seolah-olah bola api tiba-tiba meledak di tubuhnya. Wajah Yun Ce memerah, dan tubuhnya mulai bergetar. Tetapi di bawah operasi Jalan Agung Buddha, reaksi ini bahkan tidak berlangsung selama seperempat jam sebelum ekspresinya pulih dan wataknya stabil. Tentu saja, 4 tetes darah dari Kaisar Naga Api yang sangat besar tidak mungkin cocok dengan darah Phoenix yang mistis. Namun, ketika darah naga api memasuki tubuh, itu jauh lebih berbahaya daripada darah Phoenix. Ini karena darah Phoenix hanya akan berbaur dengan pembuluh darah seseorang, dan menjadi bagian dari pembuluh darah di dalam tubuh, bukannya dihilangkan. Dengan kemampuan Yun Ce, akan sangat mustahil untuk sepenuhnya menghancurkan darah Phoenix. Tetapi dengan darah naga api, situasinya berbeda. Itu harus disempurnakan, dan kekuatan yang dimanfaatkan di dalamnya harus diubah menjadi milik Yun Ce. Setelah penyulingan, itu akan hilang selamanya. Proses ini jauh lebih sulit dan berbahaya daripada perpaduan darah Phoenix. Oleh karena itu, Yun Ce pertama-tama harus mengintegrasikannya ke dalam pelet obat, membuatnya lebih lembut, sebelum berani memperbaikinya.
Gelombang es aurora melayang, dan peri kecil diam-diam muncul di depan Yun Ce. Menyaksikan ekspresinya yang tenang, sebuah ekspresi rumit muncul di matanya. Dia secara pribadi telah memeriksa pelet darah naga sebelumnya, itu berisi darah kaisar mendalam naga murni, dan setidaknya 4 tetes itu. Meskipun itu telah berasimilasi menjadi pelet obat, dan energi yang terkandung dalam darah naga menjadi jauh lebih lembut, orang setidaknya harus memiliki kekuatan yang mendalam di alam mendalam roh untuk menyempurnakannya. Jika seseorang di realm Deep Realm mencoba untuk mengkonsumsinya secara paksa, itu akan disertai dengan bahaya besar. Namun, Yun Ce telah mengambil 3 pelet darah naga secara berurutan, dan setiap penyempurnaan telah berhasil. Di antara ini, tidak ada satu kesempatan pun yang mengalami terlalu banyak kesulitan atau perjuangan, dan seluruh prosesnya tenang dan diikuti dengan keberhasilan. Ini menyebabkan keheranan menyentak hatinya. Pada saat Yun Ce selesai, itu sudah pagi hari ketiga. Namun, setelah membuka matanya, alih-alih merasa lapar, dia hanya merasa ringan dan segar. Setelah penyempurnaan dari 3 pelet darah naga, kekuatannya yang dalam telah meningkat ke puncak tingkat keempat dari realem mendalam sejati, dan dia hanya setengah langkah lagi dari menembus ke tingkat kelima. Manfaat ketiga pelet darah naga ini membawanya tidak hanya peningkatan kekuatan yang mendalam, tetapi juga penguatan substansial tubuh dan meridiannya. Dengan bantuan pelet transformasi naga skala emas dan 3 pelet darah naga, energi mendalam Yun Ce telah meningkat 2 tingkat secara terus-menerus dalam rentang waktu setengah bulan. Namun, sementara menarik dukungan dari pelet obat adalah metode tercepat, itu juga merupakan malpraktek besar, karena itu membuat kekuatannya yang dalam goyah. Lagi pula, kenaikan mendadak 2 tingkat kekuatan penuh ini bukan karena latihan teratur. Untuk mencapai stabilitas, diperlukan sejumlah besar pertempuran. Yun Ce keluar dari kamar dan membeli jatah yang cukup. Ketika penjaga toko melihat cincin spasial ungu di jarinya, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi mengumpulkan cukup keberanian untuk bertanya dengan tenang, "Anak muda, apakah Anda juga seorang praktisi yang akan berlatih di Wastelen of Death?" "Ya." Yun Ce melihat bahwa mata penjaga toko itu melihat kebaikan, tidak yakin apakah penjaga toko punya saran untuk saya. "Hehe." Penjaga toko menilai dia, dan memuji, sudah memiliki kekuatan mendalam dari realem mendalam benar pada usia muda, itu benar-benar mengesankan. Biar saya tebak, Anda harus dari beberapa klan besar, atau mungkin murid jenius dari sekte besar. Dan dari pakaian Anda, serta cincin spasial ungu di jari Anda juga bukan seseorang yang kekurangan uang, jadi Anda tentu tidak di sini untuk mencari harta karun untuk mendapatkan uang. Petik 2. Yun Ce melirik cincin spasial ungu di jarinya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan Sky Poison Pearl di dalam tubuhnya, dia sama sekali tidak perlu cincin spasial. Dia hanya memakai cincin spasial ungu yang diambil dari tangan Feng Baiyi untuk menarik wol itu ke mata orang lain. Tapi, penjaga toko melihat orang-orang di sekitarnya, dan merendahkan suaranya, berkata, di antara mereka yang datang ke Wastelen of Death, ada penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Beberapa dari mereka datang untuk pelatihan, dan yang lain datang untuk mencari uang. Mereka tidak hanya membunuh binatang buas yang dalam untuk keuntungan mereka sendiri, mereka juga membunuh para praktisi yang memasuki Wastelen of Death. Cincin spasial ungu di jari Anda terlalu mencolok, Anda akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Selain itu, Anda masih muda dan bepergian sendirian, jadi itu terlalu berbahaya. Saya sarankan Anda melepas cincin itu, membawa tas compang camping, dan berpakaian lebih normal. Setidaknya dengan cara ini, Anda tidak akan menarik perhatian orang-orang yang tamak. Petik 2. Kata-kata penjaga toko membuat Yun Ce menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih atas pengingatnya. Petik 2. Juga, meskipun kekuatanmu yang dalam tidak lemah, kekuatan dan jumlah dari binatang buas yang mendalam di Wastelen of Death jauh melebihi imajinasimu. Di sekitar 50 km, itu semua bis mendalam yang sangat besar dan bis mendalam yang benar. Melewati 50 km, spirit mendalam bis juga akan sering muncul. Semakin jauh Anda melakukan perjalanan, semakin tinggi kekuatan dari binatang buas yang dalam. Meskipun distribusi hewan buas yang dalam ini berbeda, itu jelas tidak absolut, dalam 50 km, binatang spirit mendalam akan sering muncul juga. Karena itu, saran saya untuk Anda adalah untuk tidak melampaui 25 km. Pelatihan dimaksudkan agar Anda meningkatkan diri sendiri, jadi Anda tidak harus memasukkan hidup Anda ke dalam persamaan. Ada begitu banyak praktisi yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan belum pernah kembali dari Wastelen of Death. Petik 2. Yakinlah, aku akan mencoba yang terbaik. Petik 2. Yun Ce berterima kasih kepada penjaga toko, meninggalkan rumah tamu, dan berjalan menuju Wastelen. Sepanjang jalan, dia menarik banyak pandangan dari yang lain, karena pedang kolosal diikat ke punggungnya. Sebagai kaisar di antara ribuan senjata, pedang digunakan oleh sejumlah besar praktisi, dan mereka yang bepergian dengan pedang mereka terikat di punggung mereka juga tidak sedikit. Namun, benar-benar tidak banyak yang membawa pedang sebesar itu. Setengah jam kemudian, Yun Ce secara resmi memasuki area Wastelen of Death. Wastelen, tanah yang dibiarkan tumbuh liar. Di sini, suara angin sepoi-sepoi menyindir, isyarat menakutkan. Lolongan terus-menerus yang berasal dari binatang yang dalam di kejauhan membuat jantung seseorang berdebar. Dari kejauhan, seluruh tanah kosong diserbu dengan rumput kering, bebatuan berjajar di medan yang berat, dan batas tidak bisa dilihat hanya dengan melihat. Siluet praktisi yang berkumpul dalam kelompok bisa terlihat samar. Ada sangat sedikit yang datang sendiri seperti Yun Ce, setidaknya, di daerah dalam garis pandangnya, hanya ada dia sendiri. Di depannya,
Gelombang aurora es melayang dan tubuh abadi seperti peri kecil melayang turun dari atas untuk mendarat di depan Yun Ce, dan dia bertanya dengan dingin, kau ingin tetap di sini selama setengah tahun ke depan? Benar, Yun Ce mengangguk, tidak ada tempat pelatihan yang lebih baik dari ini. Saya juga ingin tahu seberapa dalam saya bisa menjelajah ke tempat kematian ini yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah saat disebutkan. Petik 2. Dia memandang peri kecil dan tiba-tiba berkata, peri kecil, apakah kamu tidak mau mengikutiku? Memang, aku tidak ingin menginjakan kaki ke tempat semacam ini. Tapi karena saya sudah setuju untuk melindungi Anda selama 3 bulan, saya pasti akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu, seorang junior, kehilangan kepercayaan padaku. Petik 2. Suaranya yang lembut, jernih dan dingin jatuh, dan peri kecil sudah bertahan. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari garis pandang Yun Ce. Junior, Yun Ce menggosok sudut mulutnya, tak bisa berkata-kata. Adik ini, apakah kamu sendirian? Di belakang Yun Ce, terdengar suara agak khawatir. Yun Ce berbalik dan melihat sekelompok kecil selusin orang menatapnya. Orang yang berbicara justru orang yang memimpin mereka. 10 orang ini masih sangat muda, yang tertua baru berusia 24 atau 5 tahun. Kekuatan mendalam mereka berkisar dari tahap akhir dari realem mendalam baru lahir ke tahap awal dari realem mendalam realem. Di sana wajah-wajah mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan kegugupan yang simultan. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka memasuki Wasteland of Death. Melihat Yun Ce berbalik, orang yang berteriak berkata, jika Anda sendiri, mengapa tidak bergabung dengan kami? Ketika ada banyak bersama, baik itu menghadapi binatang buas atau orang jahat, kita bisa saling mengandalkan. Itu akan jauh lebih aman. Jika kita mendapatkan tetes berharga, itu juga akan dibagi sama sekali tanpa bias sama sekali. Petik 2. Alasan mereka mengundang Yun Ce begitu luas jelas karena kekuatan mendalam Yun Ce berada di tingkat keempat dari realem mendalam realem. Yun Ce berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Petik 2. Pada saat itu, dia mulai berjalan maju sendiri, bergerak menuju kedalaman gurun. Cih, dia benar-benar berani memasuki Wasteland of Death sendirian, tidak heran begitu banyak yang mati di sana setiap tahun. Di dalam kelompok, seorang pemuda dengan pedang panjang yang diikat di punggungnya berbicara dengan rendah. Dia terlihat paling tua 17 atau 18 tahun, tetapi sebenarnya telah mencapai tingkat keempat dari realem mendalam realem. Dia harusnya seseorang dari sekte besar, kan? Petik 2. Jadi bagaimana jika dia berasal dari sekte besar? Di Wasteland of Death ini, akankah binatang buas dan orang jahat yang akan membunuhnya peduli di mana dia dilahirkan? Semakin dia terlahir dari keluarga besar di beberapa sekte besar, semakin besar kemungkinan dia akan membawa koin dalam jumlah besar, obat-obatan, senjata berharga, dan sejenisnya, sehingga semakin besar kemungkinan dia akan menarik perhatian orang-orang jahat itu. Saya yakin dia tidak akan bertahan sampai matahari terbenam. Petik 2. Baiklah, tidak perlu memikirkan urusan orang lain. Kami sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan, setelah kami mengumpulkan 20 orang, kami akan berangkat. Petik 2. Saat Yun Ce maju, dia bertemu 3 kelompok berturut-turut yang ingin mengundangnya ke dalam kelompok-kelompok petualangan mereka, salah satunya bahkan merupakan pasukan tentara bayaran skala kecil, namun dia menolak mereka semua. Bergerak maju 1,5 kilometer, semuanya masih dalam ketenangan. Setelah 1,5 kilometer, Yun Ce, yang masih berjalan, tiba-tiba berhenti di jalurnya saat tatapannya bergeser ke kanan. Pada saat ini, di belakang batu hitam di sebelah kanannya, yang setinggi 2 orang, bayangan abu-abu bergegas keluar, disertai dengan lolongan brutal. Itu melemparkan dirinya ke arahnya, karena cakar tajam yang mengerikan itu memancarkan cahaya dingin. Yang mengherankan, itu hanya binatang buas tingkat rendah, Wild Wolf. Kamu mencari kematian. Yun Ce berdiri tak bergerak di tempat aslinya. Saat serigala liar datang menerkamnya, dia mengulurkan tangan kanannya tiba-tiba, menyapu telapak tangannya ke kepala serigala liar. Dengan hanya suara satu, jepret, leher Wild Wolf hancur seketika. Setelah dikirim terbang jauh dengan tamparan di tengah jeritan darah yang mengental, seluruh tubuhnya berkedut keras, dan kemudian diam. Di belakang batu hitam, serigala liar lain yang akan melemparkan ke arahnya tampak terintimidasi ketika mengambil satu langkah mundur dalam ketakutan dan semua rambut di tubuhnya berdiri seperti jarum. Segera, ia mengangkat kepalanya tinggi dalam lagu serigala, menjulurkan lehernya dalam lolongan yang berkepanjangan. Seketika, lolongan datang dari sekitar dan tidak lama kemudian, sekitar 10 serigala liar datang bergegas dari segala arah, menerkam Yun Ce langsung. Ekspresi Yun Ce tidak berubah. Sebaliknya, dia membiarkan serigala liar ini datang meluncur ke arahnya. Setelah itu, anggota tubuhnya terayun secara bersamaan ketika api Phoenix menari-nari dalam angin. Setiap kali serigala liar ini bersentuhan dengan tinjunya, kaki atau api Phoenix, mereka semua binasa dalam sekejap. Untuk sesaat, bangkai serigala terbang ke segala arah, dan gelombang tangisan pahit terus terdengar. Dalam beberapa napas waktu, selusin serigala jatuh berantakan di sekitar Yun Ce, menjadi segala macam bangkai serigala yang bengkok dan hancur. Terlalu lemah, tidak mungkin mendapatkan pengalaman dari tempat seperti ini. Saya hanya membuang-buang waktu. Petik 2. Yun Ce menepuk punggung tangannya. Menatap hutan teduh di depan, dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke kedalaman Wasteland of Death.